go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Secret Ruins 105, memasuki sarang naga. Embusan angin bertiup, dan mantel yang jijik memberinya diganti menjadi mantel, dan Chu Feng tiba-tiba merasa dingin. Wajahnya agak hijau, bagaimana situasinya, bukankah tidak ada masalah jika dia tidak dekat dengan kaki? Dia berjarak 30 kaki dari kaki. Dia terdiam sesaat, berpura-pura tenang dan tenang, berpikir dalam hatinya, itu seharusnya angin sepoi-sepoi, hanya membawa aroma dingin sarkofagus. Keempat bidang itu sunyi, suasananya membosankan, dan beberapa di antaranya mengerikan. Chu Feng batuk, berkata orang tua kapal debu kuno, meskipun mahal sebagai orang evolusioner tingkat Daewo, tetapi karena kesalahan jatuh ke 9 terpencil, tetapi juga hilang, dan sekarang terlepas, hari ini ingin datang kepada Anda. Tepat ketika dia merasa bahwa suasananya terlalu dingin dan agak tertekan, batu telanjang di puncak gunung tiba-tiba bergetar. Bahkan seluruh gunung bergetar, dan itu menakutkan angin Chu. Suara di mulut berkata, kakak laki-laki, benarkah itu Anda? Saya telah menunggu berkali-kali, akhirnya Anda tiba, saya adalah lautan debu kuno. Sebuah suara tua datang, dengan perubahan kehidupan, penuh kegembiraan, membanting batu, dan ingin segera bergegas keluar. Chu Feng tertegun, dia benar-benar berantakan dalam angin, bagaimana situasinya? Benar-benar ingin mengenali kerabat. Kemudian, dia terbangun, terkutuk di dalam hati, lautan debu kuno, aku berada di atas paru-parumu. 9 terpencil ini hanya benar-benar beralih ke kakekmu Chu. Dia mengaku sebagai kapal debu Chu. Dia harus menjadi nama samaran. Dia membuka mulutnya dan membuatnya bebas. Akibatnya, ke-9 yang terpencil hanya naik sepanjang tiang dan benar-benar memanggilnya kakak. Ini bukan hanya mengikuti, tetapi juga berpura-pura menjadi kerabat. Sayang sekali, dalam kasus akun lain-lain, sebenarnya ingin berbalik. Bukan apa-apa selain 9 terpencil, Chu Feng menghela nafas, benar-benar membiarkan Holly mengatakan dengan benar, makhluk ini adalah yang paling berbahaya dan licik dan panas, ia adalah seorang yang berpandangan jauh ke depan, sepertinya makhluk ini juga sangat tidak tahu malu. Tepat pada saat Chu Feng Shen, 9 terpencil di Siji hanya dibuka lagi, mengatakan, kakak, apakah benar-benar Anda? Saya jatuh dari 9 terpencil, bukan untuk selamanya, bukan untuk langit, bukan untuk jalan utama, hanya untuk mengejar jejakmu di negara almarhum, menunggumu muncul kembali, kakak, aku merindukanmu selamanya. Itu menangis, sepertinya telah berhembus air mata, dan bahkan batu itu sedikit bergetar, dan itu meratap dalam belenggu. Gaya Chu sangat ingin bergegas, berjongkok dengan 2 kaki, orang ini terlalu berinvestasi, dan pada gilirannya menipu dia, benarkah dia berbohong? Kakak laki-laki, meskipun kamu terpisah, kamu seharusnya melupakan masa prasejarah dan melupakan tahun-tahunmu. Ini adalah zamanmu yang mulia. Suara lama 9 ke 9 Yuzong menangis, itu benar-benar memilukan. Kamu mungkin tidak percaya bahwa saudara-saudara kita dipersatukan kembali, tetapi kamu naik dan melihat ke depan, melihat daerah berbatu di gunung dan menulis beberapa nama, yang terbesar adalah yang kuno. Setelah Chu Feng mendengar wacana semacam ini, dia curiga dan melihat sekeliling. Tanah ini memiliki ladang, yang merupakan larangan kain peri di kuil, tetapi tidak dapat menghentikannya. Profesi memiliki spesialisasi. Secara relatif, prestasinya di bidang ini terlalu dalam, dan dia berjalan keluar. Kemudian, tubuhnya kaget, dia benar-benar melihat tulisan di atas batu. Ada beberapa nama, batu terbesar memiliki karakter kuno yang besar dan ditulis dengan mendalam. Ada beberapa orang terhilang yang telah memasuki tempat ini. Setelah membimbing mereka, tolong minta saya untuk menulis karakter lama ini untuk saya. Ini adalah nama saudara kita, saya ingin mengingatnya. Chu Feng diam-diam memanggil pintu jahat, tetapi juga benar-benar mengukir kata kuno seperti pengganti palsu. Apakah itu benar-benar saudara murah hari ini yang dapat digunakan untuk penggunaannya sendiri? Namun, karena baru berusia 9 tahun, bukankah seharusnya itu menghancurkan segalanya sebelum kehidupan? Pada saat ini, suara sarkofagus terdengar lagi, dengan suara merintih, berkata, kakak, apakah Anda melihat kalajengking batu ini? Ini yang saya coba lakukan ketika saya masih hidup, dan saya tenggelam ke dalamnya bersama-sama dengannya. Apa itu? Semuanya takut melupakan Anda, saya telah meninggalkan semua jenis jejak di belenggu, merekam potongan-potongan tahun, hanya untuk mengingat Anda, bersedia untuk bersatu kembali dengan Anda dalam 9 terpencil, saudara berkumpul lagi, dan kemudian melawan alam liar. Petik 2. Chu Feng begitu mempesona, bisakah ini dilakukan? Kakak, kamu benar-benar lupa, tapi kamu bisa ingat apakah kamu mengendarai bintang-bintang, hari-hari yang panjang, para prajurit pergi, para pahlawan sujud. Di masa lalu, kamu membawa kami ke wilayah 1/10 dari Yang.
Prestasi semacam ini sangat besar sehingga hanya sedikit orang yang bisa menempati wilayah yang begitu luas dan tidak bersalah. Dalam hiruk-pikuk dunia, kamu menyerah pada kalajengking raksasa yang berjongkok, dan pada saat yang sama berani bertarung melawan tanah terlarang, darah dan hasrat untuk membakar 33 surga. Kamu mengamuk untuk pengikut di sekitarmu, kamu telah dihembuskan seperti guntur, dan kamu menghancurkan matahari dan mengubah matahari. Kamu mengumpulkan hukum pernapasan dari seluruh dunia. Setelah kamu mencapai puncaknya, kamu akan menyublim. Kamu akan membenci tahun-tahun dan melakukan yang terbaik. Lihatlah matahari besar. Tentu saja, kamu juga memiliki kekurangan. Setelah menyerang musuh dan sekte evolusi abadi, besi dan darah itu kejam, dan pencetus agama itu adalah master. Evolusioner kelas Dai lain adalah pelayan. Pembantu itu haruslah peri. Chu Feng tidak bisa berkata apa-apa, saya pikir itu bukan kelemahan. Bagaimana menurut Anda itu adalah pemenang dalam hidup? Mungkin persyaratan Anda sendiri untuk karakter. Tidak terlalu tinggi. Mulut. Pada akhirnya, kamu bergegas ke mahkota dan menjadi marah, dan memutuskan untuk berteriak di Yin, tapi guru itu tidak mati sebelum kematian, ada perubahan, dan pahlawan membuat air mata penuh. Lihatlah kakak yang malang, biarkan aku melihatmu lagi dalam hidup ini. Ada tangisan dalam kesedihan batu, ekstrim kesedihan, seperti iblis menangis di angin musim gugur, kesedihan itu diwarnai di pegunungan. Chu Feng berpikir, ini benar-benar kisah 9 terpencil. Saya keliru mengenalinya sebagai kakak. Mungkin Anda bisa salah dan meminta hukum prasejarah. Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, dia sangat panas. Namun, saat berikutnya, dia hampir menamparkan wajahnya, pikiran ini hanya tentang itu, benar-benar tidak benar-benar. Chu Feng merasa bahwa pihak lain sangat benci, ini ingin memberinya bodoh. Setelah dia tenang, dia tidak percaya pada hantu-hantu ini. Dia merentangkan wajahnya dan berkata, kakak lelaki Anda, saya sudah melupakannya. Saya lupa segalanya. Anda cukup mengatakan metode pernapasan atau teknik pertempuran. Saya lebih suka yang saya sukai atau pelajari dalam hidup saya. Saya bisa melihat apakah itu bisa membangkitkan memori bawah sadar saya. Tidak ada suara di sarkofagus batu, seperti dibelenggu. Setelah sekian lama, suara tua itu berbunyi, saya takut biografinya bukan manusia. Apakah Anda benar-benar kakak laki-laki saya? Tentu saja, aku adalah saudara prasejarahmu, percayalah pada instingmu. Chu Fengdao. 9 orang terpencil berkata, kakak lelaki itu, Anda melihat Tuhan sekilas dan membaca batu itu, biarkan saya merasakan napas Anda dan lihat apakah itu benar. Itu tak tertahankan, dan wajah Chu hitam dan marah. Apakah hantu tua yang sudah mati ini memandang rendah dirinya? Saya benar-benar berpikir dia sangat tertipu, apakah dia akan mati seperti itu? Jangan bicara omong kosong, ambil hukum pamungkas, aku bisa memberimu kebebasan. Chu Fengdao. Kakak, apa niatmu? Ada suara tua dan mengejutkan di Siji. Besar kepala kamu, nama di gunung ini ditulis oleh orang yang kamu bunuh sebelum meninggal. Kebetulan ada nama kuno-kuno aja karakter kuno besar, kamu berani membodohi aku. Chu Feng menjadi marah. Dia menambahkan, dia memarahi, dan, Anda memiliki bahasa gaul dengan nada biadab, Anda harus belajar dari para korban. Anda setidaknya harus berdedikasi, meneriakkan beberapa kata prasejarah, benar-benar menjadi tuan muda. Apakah ini bayi? Hei! Ada tawa mengejutkan dari Siji, yang benar-benar berbeda dari yang baru saja terjadi. Itu seperti hantu licik yang berdiri di belakangnya dan mencibir, meniupkan udara dan membiarkan Chu Feng kembali tenang. Tawa semacam ini sangat dingin, dengan keluhan. Bukan hanya kesembilan yang terasing, tetapi begitu Anda memalingkan wajah Anda, itu mengungkapkan sedikit temperamen asli, yang membuat orang merasa tidak nyaman dan meledak. Chu Feng berkata lagi, ada lebih banyak, evolusionis kelas Daiwo adalah monster, tidak bisa disebutkan namanya, dan akan ada orang kepercayaan. Apakah ada mood untuk merekonsiliasi wilayah 1/1000 negeri? Ini juga godaan, dia ingin memahami evolusi Daiwo. Itu ketidaktahuanmu. Ini adalah respons si Jie. Selain itu, ada tawa, lebih banyak dan lebih dingin, dan lagi kata-kata. Memandang mata, sering ada sepatu non-basah di tepi sungai. Anak-anak yang berpikir bahwa itu adalah kebijaksanaan awal telah menemui hantu dengan kepala. Akarnya tidak sederhana. Setelah jeda singkat, Zhou Yu hanya berkata, saya menginginkan hukum pamungkas prasejarah, dan pertukaran kesetaraan, Anda bukan setan sederhana, pergi dan siapkan saya 1 juta evolusi, pengorbanan darah untuk saya. Chu Feng membantah, mengatakan, setara denganmu, pertama-tama ambil metode pernapasan terkuat sebelum prasejarah, atau jangan salahkan aku mengepakmu, dengan sarung tangan kosong serigala putih. Kau masih lembut? Tidak, kau sudah tua. Oh, mengintimidasi dan mengancamku, kamu pikir kamu ini siapa? Zhou Yu hanya tersenyum muram, dengan jijik.
Chu Feng merentangkan wajahnya dan mengangguk, serius, ini adalah perampokan, pemerasan, dan metode pernapasan terkuat. 9 terpencil tidak hanya ringan, tetapi juga cukup sombong, benar-benar ingin membunuh, pertama kali dalam sejarah, sebenarnya memerasnya ke kepala, ingin bernafas, masih berani begitu percaya diri, tetapi juga bakat pribadi. Pada saat yang sama, ia merasakan sakit hati, perempuan jalang kecil ini, benar-benar aneh, bermimpi. Chu Feng berkata lagi, aku memperingatkanmu, jangan menyerahkan metode pernapasan, aku melemparmu ke dalam kawah, menguburmu ke dalam yin. Saudaraku, kamu tidak memperhatikan melakukan sesuatu, Zhou Yu hanya berkata dengan dingin dan lemah, biarkan Chu Feng merasakan dingin. Pada saat yang sama, Chu Feng juga merasa itu sedikit aneh. Nada monster dingin ini menjadi lebih dan lebih acuh tak acuh. Apakah ini mengerikan, tidak takut, atau sok? Jaga dia. Chu Feng merasa bahwa ia akan melakukan beberapa tindakan. Dia tidak dekat dengan Si Ji, dan dia selalu merasa bahwa Holly tidak dapat diandalkan. Yang disebut One Footer tidak berbahaya. Dia melintasi jarak 20 kaki dan mulai membuang sepotong magnet kristal dan dengan cepat memadamkan bidang transmisi. Hai. Saat berikutnya, Si Jie bergetar, dan tidak memasuki rune bidang padat. Bagaimana kamu ingin menjadi anak kecil? Zhou Yu hanya berteriak. Kirim kamu ke Tian Keng, ke Yin. Saluran dingin Chu Feng. Dengan keras, kalajengking batu menghilang. Kemudian, Chu Feng dengan cepat mengubah susunan magnet. Tentu saja, hanya perubahan kecil yang dibuat, atau bidang ditransmisikan. Dia melangkah masuk. Saat berikutnya, Chu Feng muncul di tepi Tian Keng, tapi itu hanya 1 mil jauhnya dari lempengan batu, semua di tepi kawah yang dipernis gelap. Pada titik ini, gerakan di tengah-tengah desahan terlalu besar, dan ledakan berlanjut. Kakak, aku tahu itu salah, biarkan aku keluar, sepertinya kau benar-benar mengenalku, adik laki-laki itu adalah pakaian laut yang berdebu. Suara tua itu keluar, melolong. Si Temoguhai, membunuh Chu Feng tidak percaya bahwa dia adalah nama. Sepertinya kamu sangat takut di sini. Chu Feng Dao. Aku telah berjuang untuk waktu yang lama. Aku telah menderita selama bertahun-tahun sebelum aku keluar dari sini. Aku seorang kakak, biarkan aku menjalani hidup. Chu Feng kagum, 9 terpencil ini baru saja keluar dari tempat ini. Benar-benar canggung. Apakah Zhou Yu hanya dari simen di bagian bawah Tian Keng? Benar-benar ingin mengatakannya, sekarang tendanglah ke bawah. Itu tidak langsung mengenai bentuk aslinya, kembali ke asal. Chu Feng merenung dan menyadari kegembiraan khusus yang akan melakukan hal-hal buruk. Chu Feng ingin tertawa, butuh banyak usaha, butuh banyak tahun untuk keluar dari bawah Tian Keng, dan akhirnya keluar dari masalah, setelah dikembalikan ke pembebasan, diperkirakan Zhou Yu hanya ingin mati. Kakak kedua, ini benar-benar pahit untukmu. Wajah kecil Chu Feng tidak tahan, tertawa seperti tulang bunga, berkata, tidak mudah, keluar dari tempat yang begitu dalam. Laut debu kuno tiba-tiba menjadi bisu, dan tetap diam. Itu juga merenung. Anak yang mati ini mungkin tidak memiliki ide yang baik, dan pada saat yang sama ingin mengatakan, saudara kedua setan. Dia ingin berteriak, aku kakek kedua kamu. Chu Feng takut, berkata, kakak kedua, saya benar-benar tidak ingin menendang Anda. Anda masih harus bergegas, menyerahkan metode pernapasan terkuat, biarkan saudara berlatih dan berlatih. Diam di batu, desahan keluar setelah beberapa saat, berkata, keponakan kecil, kamu jangan panggil saudara laki-laki yang kedua, aku memiliki benjolan di kulit tua, aku menukar yang setara, aku akan melewati kamu dulu Saoyang Boxing, jika Anda memberi saya kebebasan, bukan? Ya, jika tidak ada masalah dengan tinju, saya bisa bersumpah untuk memberi Anda kebebasan pada waktu yang tepat. Jika itu adalah metode pernapasan terkuat, maka Anda akan keluar dari masalah sebelumnya. Chu Feng berjanji. 9 terpencil hanya sangat bahagia, langsung mengeluarkan tinju. Chu Feng sangat fokus, seperti mendengarkan suara jalan, tidak bergerak, dengan hati-hati merenungkan dan meneliti. Segera, dia memejamkan mata dan menyadari bahwa tinju Saoyang ini memiliki hubungan dengan tinju ikan kecil yang telah dia pelajari, yang terjadi adalah yang sebaliknya. Dengan tangisan, Chu Feng penuh api, dan yang sangat kuat. Ini membuatnya merasa nyaman, dan merasa bahwa tinju Saoyang ini sangat membangkitkan selera untuknya. Ini benar-benar akar dari langit, dan hanya mungkin untuk memulai. Suara lelaki tua itu datang dari Si Ji, dengan terkejut. Namun, Chu Feng tidak melonggarkan kewaspadaannya, ia tidak makan set ini, meskipun ia berlatih tinju, ia hanya terbatas pada daging dan merasakan tulisan suci, ia tidak berlatih tinju dan kebenaran dalam jiwa. Namun, tiba-tiba, dia membuka mulutnya untuk menyemburkan api yang mengerikan, dan organ-organ dalam dipenuhi dengan api, membakar mereka, menyebabkan rasa sakit yang hebat di tubuhnya. Kemudian api Chu Feng Qi membara,
dan bahkan cahaya jiwa akan ditutupi oleh nyala api. Hantu tua, kamu berani gantung aku? Teriak Chu Feng. Dia buru-buru menghentikan praktik tinju, tetapi dia tidak memadamkannya untuk sementara waktu, yang memicu api dari 5 organ dalam tubuh. Jika itu di masa lalu, Chu Feng tidak takut pada alam, tetapi sekarang dia terlalu halus dan lembut, masih anak-anak, dan tingkat evolusi sangat rendah, hanya untuk memulai. 9 hanya mengasingkan diri, hei, aku sudah tua, dan aku telah mati sekali lagi. Metode pernapasan dan tinju generasi terakhir masih dapat diingat dengan jelas. Bahkan jika ada beberapa fragmen memori, itu juga merupakan hukum kehancuran. Saya pikir ini harus menjadi ritual matahari dari nadi kita. Saya ingin membantu Anda meletakkan fondasi terkuat dulu. Jangan berkecil hati. Semakin lama Anda bertahan, semakin besar prestasi masa depan Anda. Mari kita lihat apakah Anda akan memecahkan rekor. Kemudian, itu menunjuk ke samping, gerakan yang licik, dan mengeluarkan tulisan suci yang misterius. Gulung. Chu Feng percaya bahwa itu akan mati, dan ingin membutakannya. Sungguh tak tertahankan. Dia sangat berhati-hati, berlatih tinju, dan tidak melatih jiwa. Akibatnya, metode prasejarah ini sangat aneh, dan dia masih bisa membakar 5 organ internalnya. Ini adalah tinju yang sangat aneh, memandu potensi kuat di tubuhnya, langsung menyalakan 5 organ internal, dan menggunakannya adalah metode pamungkas. Namun, jika seseorang tidak mau menggunakannya untuk menyakiti orang lain, itu pasti latihan yang sangat menyeramkan. Ketika angin Chu berhenti, 5 organ dalam masih menyala. 9 pendosa yang terpencil itu sangat jahat. Tinju khusus yang diberikan kepadanya terlalu mengerikan. Itu pasti rahasia yang terkenal di zaman prasejarah. 9 orang yang dikucilkan hanya berkata, "Nak, datang dan tanyakan padaku, jangan membayar terlalu banyak, ambil beberapa pengorbanan, gunakan darah evolusionis untuk mengorbankan batu, aku akan membantu kamu menyelesaikan masalah." Chu Feng tidak memperhatikannya, dan dengan cepat menampilkan tinju ikan kecil, napas dingin saat itu melonjak, ia melaju di sekitar hujan, berubah menjadi ikan hitam kecil, berenang di udara. Pada saat yang sama, tubuhnya dipelihara, api di dalam tubuhnya dipadamkan, dan 5 organ internal disusupi oleh energi hitam. Itu jauh lebih nyaman dan bukan masalah besar. 9 yang dikurung dalam sarkofagus batu hanya bodoh, itu benar-benar ingin menggigit angin Chu. Apakah sebenarnya orang dari denyut nadi itu? Detik kedua, kamu berani menyakiti kakak tertua kamu, aku tidak bisa membunuhmu. Setelah Chu Feng keluar dari masalah, dia mengambil batu dan menabrak batu sarkofagus, siap mengenai Tian Keng. Hentikan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa lelaki tua itu mendaki selama 10.000 tahun. Ini hanya beberapa tahun sebelumnya, semuanya baik untuk dibicarakan. Zhou Yu hanya memanggil. Chu Feng berhenti, menyentuh dagunya, dan merenung, apakah makhluk ganas ini berkata benar? Jika itu benar-benar menyukai tanah Yin. Bagaimanapun, hal ini takut pada sambaran petir, bukan Tuhan yang suka yang. Oh, ini benar-benar jalan sempit. Aku benar-benar menemukan keledai kecil ini. Ini adalah spesies liar tempat orang-orang Ji datang. 8 paman harus berhati-hati. Dia memiliki tubuh yang aneh. Terakhir kali, aku mengalami kerugian besar dengan saudara lelaki ketiga saya. Tidak jauh dari sana, ada seorang remaja dengan senyum di wajahnya. Dia merasa sangat terkejut, dia bisa melihat bayi sialan ini di sini, dan dia sangat bahagia. Adalah Lei Ling muda dari suku Lei Ling yang terakhir memperkenalkan Ji Hu ke hutan, membiarkan saudara ketiganya Lei Yun menembak, menyiksa Ji Hu, dan bahkan menerbangkan beberapa gigi. Ada seorang pria di sebelahnya. Di usia 30-an, dia penuh darah dan matanya dingin, tingginya 1 kaki, suku-suku umumnya tinggi. Lei Ling menunjukkan senyum dingin, melihat sekeliling dan menentukan bahwa tidak ada seorang pun, berkata, 8 paman, dia langsung jatuh kepadanya, selalu merasa ada masalah dengan keponakan kecil ini. Jangan berantakan, tempat ini sangat berbahaya. Chu Feng memperingatkan. Secara tidak sengaja, dia melirik sarkofagus di tepi kawah. Akibatnya, Lei Ling dan pria parubaya itu menyeringai dan bergegas. Chu Feng melarikan diri, dipisahkan oleh jarak lebih dari 10 kaki, dan melarikan diri ke belakang si Ji. Hai. Saat berikutnya, hal-hal buruk terjadi. Para paman dari negara Lei tertawa dan tertawa. Ketika burung besar itu hancur, tubuh mengering dan semua darah mengalir keluar dan jatuh ke batu. Keduanya berada 3 kaki jauhnya dari si Ji, di luar garis peringatan yang dikatakan Dongqing. Kemudian, setelah kulit dan tulang kedua orang itu jatuh ke tanah, mereka langsung berubah menjadi debu. Untuk sesaat, keduanya mati dan tidak bisa mati lagi, dan menghilang dengan bersih. Kulit kepala Chu Feng mati rasa, dan akhirnya menyaksikan yang kejam dan mengerikan dari 9 yang terpencil. Adegan ini jelas merupakan bukti terbaik.
Dia merasa tidak bisa lagi bermain api dan menghindari bakar diri. Dia dengan cepat mengatur beberapa buah magnet, mereka bersinar, saling terkait satu sama lain, dan mereka terhubung bersama untuk membentuk sebuah magnetoskop. Pergi. Chu Feng melemparkannya ke Tian Kang. Meskipun dia belajar kebenaran berikut dari musim dingin, dia juga ingin menggunakan metode lapangan untuk mengeksplorasi data spesifik berikut. Setelah bagian bawah Tian Kang dibuka, kedalamannya sedalam 100.000 mil. Badan cermin khusus yang dibangun oleh magnet adalah secepat streamer, tenggelam ke tanah, memantulkan beberapa adegan. Sepasang gerbang batu kuno, sangat besar dan tinggi, diukir dengan gagak, hanya ingin keluar. Simen sangat megah, bahkan jika hanya celah terbuka, itu cukup bagi gajah untuk berlari, di mana wajah adalah kesuraman negara, mati dan kokoh. Labu hitam kering berdarah keluar, yang menutup semuanya. Faktanya, semua ini sangat samar, tidak terlalu nyata, dan efek umpan balik dari magnetoskopnya terbatas. Hal yang paling menarik tentang Chu adalah sebidang tanah yang tidak bisa melihat akhirnya. Chu Feng dengan cepat mengatur bidang, dan menghitung kedalaman dan koordinat spesifik dengan cermin magneto-optik. Dia membuka bidang dan bersiap untuk mengirim ke 9 yang terpencil. Jangan, ada yang ingin dikatakan. Ada teriakan di CG. Karena itu, kamu sangat takut, aku harus bertanya-tanya apakah kamu berpura-pura, apakah kamu berada di tengah-tengah tanganmu, bagaimana jika kamu ingin masuk. Tapi anjingmu begitu licik, diperkirakan mengganggu saya. Pikiran. Chu Feng mengatakan bahwa ia memperkirakan bahwa pihak lain itu imajiner dan nyata, tetapi itu virtual, dan berbagai intervensi campur tangan dalam penilaiannya. Dia berkata lagi, tetapi apa yang saya takutkan? Bahkan jika Anda melempar Anda ke dalam lubang, Anda tidak bisa bergerak sekarang. Butuh waktu lama untuk keluar dari jarak dekat. Saya punya waktu. Anda harus naik perlahan di bawah, tunggu saya untuk datang. Luangkan waktu Anda dan menjemput Anda. Perahu debu kuno, aku percaya, hanya membuatmu begitu jahat, pasti kakak laki-lakiku di masa prasejarah, memasak kacang dan membakar makanan kacang kedelai, kacang menangis dalam ketel, aku adalah saudara lelaki kedua kamu. Sebelum pengemis itu diusir, jeritan paru-paru orang tua yang memilukan itu benar-benar dalam ketakutan, dan dia dikejutkan oleh pembantaian, dan dia berjuang. Tapi sekarang Chu Feng tidak mempercayainya, dia hampir melewati masalah berlatih tinju, agak berbahaya menghadapi 9 tubuh terpencil ini dengan tubuh kecilnya saat ini. Dia merasa bahwa mereka harus menunggu sampai Holly kembali dan berkata, buang dulu. Hai. Sarkofagus batu menghilang dan dikirim ke dasar Tian Kang dalam sekejap, melewati celah di antara gerbang batu dan berjongkok di Yin. Chu Feng melihat adegan kabur melalui magnetoskope yang diletakkan sebelumnya. Di bumi yang gelap, kalajengking batu bergetar dengan kuat, bergetar dan membanting, berusaha melepaskan Yin dengan kecepatan siput. Seolah-olah Anda dapat mendengar 9 jeritan, itu panik, dengan ketakutan yang tak terbatas, ingin mengambil. Aku benar-benar tidak tertarik, apa masalahnya, apakah kamu tidak keluar dari sana? Chu Feng menggunakan metode lapangan untuk mentransmisikan suara dari kejauhan dan mendengar dengungan di bawah ini. Benar saja, Zhou Yu hanya berteriak ketakutan. Chu Feng terkejut. Pria ini ketakutan ketika dia masih hidup. Sekarang dia kembali. Kekuatannya juga membuat frustrasi. Apakah takut seperti ini? Chu Feng Dao, introspeksi di bawah ini, saya dapat memutuskan bahwa suatu hari saya akan pergi untuk meningkatkan Anda. Lagi pula, jarang bagi Anda untuk menjadi sangat memalukan dan tak tahu malu dan ganas. Mungkin berguna di masa depan. Kemudian, dia tidak bisa mengatakannya lagi, rambut dinginnya terbalik, dan mereka terkena flu dari kepala sampai ujung kaki. Dia melihat bahwa di tanah yang gelap, sebuah telapak pucat direntangkan, tidak ada warna darah, dan kemudian dia meraih sudut batu, dan perlahan-lahan menyeretnya ke bawah, bukan ke tanah. Chu Feng melihat adegan ini, melompat dan melarikan diri, mengambil puntung kecil dan bergegas ke hutan, melempar magnet ke depan di jalan, mengatur bidang transmisi, dia bergegas masuk dan melarikan diri. Pada saat terakhir, dia mendengar deru ke-9 yang terpencil, kapal debu kuno, aku pamanmu, aku masih kembali. Chu Feng merenung, orang ini harus benar-benar keluar dari sini, tidak tahu apakah itu benar-benar naik selama 10.000 tahun, seperti ini. Biarkan dia kembali ke asal. Jaga dirimu. Ketika Chu Feng berlari, dia ingin menemukan tempat untuk bersembunyi dan melihat gerakannya, sehingga dia bisa mempelajari tinju khusus yang dia dapatkan dari Zhou Yu. Hari ini adalah bab, dan kita tidak harus menunggu. Baru-baru ini, kondisi fisik hari ini sangat buruk, dan batuknya tidak kuat. Ketika saya memikirkannya, saya tidak memiliki penyakit selama beberapa tahun. Chu Feng berdiri di gunung yang tinggi puluhan mil jauhnya, dan tidak ada perubahan lain di kawah kecuali kabut hitam dan gagak yang mengerikan, dan keheningan pulih setelah beberapa saat.
Dia menunggu lama sebelum dia pergi setelahnya untuk membersihkan magnet. Lalu ia pergi ke guntur dan menabrak gunung, dan menghapus jejak sebelum kembali ke suku. Lambat Yin, Shaoyang, lemah dan keras kepala, Yin dan Yang, dan surga adalah raja. Di kuil, angin Chu berputar dan kembali dari Tiankeng selama 2 hari, dia telah mempelajari teknik ritual matahari, mencoba mencari tinju yang aneh dan ingin menggabungkan Yin dan Yang. Akibatnya, ia menyulut dirinya sendiri, organ-organ dalam terbakar, dan lebih dari sekali, ia berubah menjadi pemadam kebakaran beberapa kali. Untungnya, ada tinju ikan kecil, Chu Feng beberapa latihan, menenangkan matahari, ia sekarang diperkirakan, harus bisa memanggil tinju ikan kecil Shaoyin. Apakah teknik ritual matahari yang diberikan kepadaku oleh kesembilan ini terpencil, apakah itu hanya kerja keras? Namun, itu dapat membuka potensi seseorang dalam sekejap, dan itu benar-benar luar biasa. Chu Feng mencoba mencari tahu berapa lama untuk belajar. Yang disebut Shaoyin dan Shaoyang, ingin bergabung menjadi satu, tetapi angan-angannya, hampir menghancurkan dirinya sendiri. Selain itu, apa yang disebut tinju Shaoyang, yang merupakan teknik ritual matahari, tidak dapat dipraktikkan sendirian, dan setiap kali penuh dengan bahaya. Oh, ada perbedaan. Sampai 4 hari terakhir, Chu Feng mengalami kelainan, dan ia membakar dirinya sendiri setiap kali, namun begitu pulih, ia merasakan tubuhnya hangat dan hangat. Setelah beberapa hari, energinya sangat berlimpah. Untuk sementara waktu, Chu Feng tidak lagi mengerutkan kening, wajahnya sangat cerah, dan dia tertawa seperti rubah yang hanya mencuri ayam. Kakak kedua, cucumu benar-benar bukan sesuatu. Aku ingin mencelakaiku pada saat itu, tetapi kamu tidak berharap ditemukan olehku. Ternyata itu adalah detak jantungmu. Chu Feng yakin bahwa hal ini bermanfaat, dan sangat bermanfaat, dan nilainya tidak cukup untuk menggambarkannya. Bayangkan itu bisa menggali misteri tubuh, membuka rumah harta benda tubuh manusia, mengungkap segel itu selangkah demi selangkah, dan melepaskan potensinya. Sungguh hal yang menakjubkan. Evolusi adalah menghancurkan tubuh dan secara konstan mewujudkan transisi tingkat kehidupan. Ritual matahari ini luar biasa. Jika Anda tidak memahami orang, jika Anda menjalankan undang-undang ini dengan terburu-buru, Anda dapat bunuh diri, tetapi jika Anda dapat menaatinya, Anda akan mendapatkan manfaat besar. Hanya ada beberapa kata dalam kesembilan rahasia terpencil itu. Semakin lama hukum ini berlaku, semakin banyak manfaatnya bagi dirinya sendiri. Secara khusus, Chu Feng memiliki penguasaan tinju Shaoyin. Ketika momen-momen penting tidak tertahankan, Anda dapat secara paksa memadamkan api. Anda tidak perlu khawatir tentang pengorbanan matahari untuk membakar diri sendiri. Kakak kedua, terima kasih atas hadiah ini, tidak heran kamu tahu bahwa setelah aku berlatih Shaoyin, aku merasa seperti menderita anak yang mati. Ternyata memang begitu. Metode pernafasan pamungkas adalah fundamental, dan keterampilan semacam ini adalah jalan pintas pendek dan tambahan di jalan praktik, dan keniscayaannya ada. Di era prasejarah, peradaban evolusi pada waktu itu benar-benar berbeda dan indah. Saya masih ingin mendapatkan beberapa teknik serupa. Chu Feng sangat senang, kali ini tidak ada lemparan putih, panennya sangat besar. Sejak itu, ia membakar dirinya sendiri setiap hari, mengendalikan potensi seluruh sel tubuh, membuatnya mengalir secara alami. Tentu saja, metode pernapasan adalah fundamental dan jalan menuju evolusi akhir. Sekarang tidak ada Holly di sekitar, dan Chu Feng tidak harus berlatih menyelinap, dari mencuri hingga guntur besar, setiap waktu akan bertahan lama. Tubuh muda ini mulai berlatih bernapas dari awal, disertai dengan kehidupan yang kuat dan napas larva, tak tertandingi. Chu Feng merasa bahwa sekarang dia sedang berlatih pencuri, dan metode pernapasan ekstrim semacam ini lebih cocok untuknya, dan efeknya luar biasa. Dia dibelenggu ke horde selama lebih dari 2 bulan, dia bisa berlari seperti angin, dan dia ringan dan sehat, dia berani melompat di tebing, seperti gunung yang fleksibel. Pada saat ini, ketika dia memukul tinjunya, tubuh kecil itu benar-benar mengeluarkan guntur, jika dilihat, itu akan sangat mengejutkan, anak kecil semacam itu memiliki kemampuan seperti itu. Pada bulan berikutnya, Chu Feng keluar dari pagi hari menjalankan metode pernapasan, dan kemudian berlatih tinju, ia masih menganalisis mineral yang ditinggalkan oleh Holly. Selama masa ini, ia sering pergi ke gunung, dengan hati-hati membandingkan dan mencari sesuatu. Karena dia adalah peneliti lapangan, pemahamannya tentang gunung dan sungai jauh lebih baik daripada yang lain. Setelah pencarian dan penguraiannya yang susah payah, dia telah memulihkan puluhan mineral dan menemukan lebih dari setengah. Sekarang dia berani pergi ke pegunungan, terutama karena ada kartu giok di tubuhnya, diukir dengan ikan hitam. Holly mengatakan bahwa ini adalah wanita, kekuatannya tidak kecil. Chu Feng mencoba, setelah benda ini diaktifkan, tanda hitam yang mekar dapat digunakan untuknya, dan itu sudah cukup untuk melindungi dirinya dari binatang buas.
Namun, yang membuatnya tak bisa berkata-kata adalah bahwa selain beberapa kelinci dengan gigi tajam di gunung, ia ingin memakannya, satu-satunya satunya serigala di jalan belum merawatnya. Chu Feng memikirkannya, binatang seperti ini menyalakan kebijaksanaan, dan diperkirakan di matanya, dia tidak cukup untuk menyumpal giginya, seperti kumbang. Hai! Tiba-tiba, Chu Feng mendengar gripon yang mengerikan, mengguncang bumi, di hutan yang jauh, disertai dengan kemarahan manusia. Chu Feng terkejut, mendengarkan suara yang akrab, dia berlari cepat, bergegas ke gunung. Jauh dari menyadarinya, itu adalah paman yang suka mengenakan mantel bulu binatang. Terakhir kali dia sekitar setelah senja, dia tidak tahu siapa yang akan menjadi kepercayaan. Pada hari kerja, seperti keluarga tua semacam ini tidak terlalu terlibat dalam perburuan, umumnya monster di pegunungan terlalu ganas, dan orang-orang seperti dia akan memasuki gunung dan pergi berburu dan menyelesaikan masalah. Dapat dikatakan bahwa setiap keluarga selalu merupakan harta, master yang selamat dari usia muda dan dihormati di suku. Tapi sekarang, apa yang dilihat Chu Feng? 6 paman terkoyak paha oleh singa abu-abu yang eksentrik, dan satu kaki lagi menghancurkan lubang darah di perut, dan hidupnya tidak akan terjamin. Chu Feng meraih kartu giok di satu tangan dan berjalan melewati hutan, seperti bola meriam yang memukul singa abu-abu. Pada saat ini, dia melihat bahwa singa abu-abu berada dalam kondisi yang salah, matanya merah, dia gila, dan binatang buas itu liar, tetapi pikirannya benar-benar kacau. Ini adalah singa emas, dengan 6 paman di alam, tetapi setelah jatuh ke dalam keadaan gila ini, itu bahkan lebih kuat. Sebelum cakar singa harus benar-benar menyelesaikan 6 paman, Chu Feng memukul singa abu-abu, berjongkok dan terbang keluar, mengenai batu besar, dan pohon-pohon serta bebatuan hancur. Di sisi hutan belantara ini, bahkan evolusi tubuh emas tidak dapat terbang, menunjukkan kesempurnaan hukum langit dan bumi, tetapi juga menekannya. Singa abu-abu hanya sepanjang 3 meter dan terlihat sangat biasa, tetapi ini adalah serangan yang ganas. Ketika Anda bangun, Anda harus berjuang untuk membunuh angin. Tetapi pada saat ini, itu hanya melompat, dan cahaya merah di matanya surut, dan itu seperti kelelahan, tiba-tiba jatuh ke tanah dan sekarat. Ada beberapa luka di atasnya, yang ditinggalkan oleh 6 paman. Ini 5 organ internal yang meleleh. Chu Feng membuka matanya dan melihatnya, sepertinya itu adalah cedera fatal yang disebabkan oleh cetakan telapak tangan ke-6 paman. Tetapi sekarang dia mengerti bahwa itu sama sekali tidak, ini adalah kelelahan hidup, itu menghancurkan 5 organ internal. Aneh, seperti dimanipulasi, bergerak, tapi tidak meninggalkan jejak. Chu Feng tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Sangat penting untuk menyelamatkan orang-orang. Tanpa mengatakan apa-apa, aku mencurahkan dan raksasa hitam dari botol batu giok ruang angkasa yang diberikan Holly padanya. 6 paman, tunggu sebentar. Teriak Chu Feng, menghancurkan obat dadan. 6 paman terlalu berat, satu kaki terkoyak, perutnya ditusuk, dan ada luka mengerikan di leher, hampir sepenuhnya memotong leher, dan kepala jatuh dengan cepat. Chu Feng dengan cemas meminum obat untuknya dan membantunya untuk membalut. Jika dia datang sebentar, orang tua itu pasti sudah meninggal dan dia tidak bisa menyelamatkan. Keluarga Lei. Pasti keluarga Lei. Ke-6 paman itu kusam, hampir kelelahan, dan mulut terus mengeluarkan busa yang berdarah, mengulangi kalimat itu. Tidak diragukan lagi, dia juga melihat bahwa Grey Lion memiliki masalah. Ketika Chu Feng membawa 6 paman kembali ke suku, seluruh keluarga bergetar, dan 6 paman dan Ji Haisan mewakili kelompok dengan kekuatan terkuat kewarganegaraan Ji. Hari ini mereka hampir mati. Untungnya, Chu Feng memasak mineral sendiri tidak membuang, mereka dibuat menjadi dan besar, efeknya sangat bagus, 6 paman pulih semangat kecil. Tahun lalu, saudara keempat pergi dengan landak putih, dan semuanya ditutupi dengan paku putih seperti salju. Saat itu, aku merasa salah dan aneh. 6 paman tersentak tajam. Ketika mereka bersemangat, luka di tubuhnya runtuh. Terus-menerus menjelati darah, kaki yang baru saja diangkat hampir terputus. Chu Feng terkejut. Dalam yang ini, hukum langit dan bumi sempurna, dan penindasan evolusioner terlalu memalukan. Makhluk-makhluk dari tubuh emas menyingkirkan anggota tubuh. Jika mereka tidak dirawat tepat waktu, mereka sulit untuk generasi. Jika mereka dipenggal, mereka akan mati. 6 paman cemberut dan marah, dan berkata, setelah pengalaman pribadi saya menjadi semakin yakin bahwa singa dan duri emas dari tubuh emas tahun itu semuanya dimanipulasi dan dikendalikan untuk membuat mereka gila. Kekuatannya sangat meningkat, hanya untuk membunuh kita. Jalan Ji Haisan, orang-orang Lei, mereka pasti mereka. Mereka telah berperang melawan kita selama lebih dari 100 tahun, terutama dalam beberapa tahun terakhir mereka menjadi semakin sombong. Mereka benar-benar mati lemas dan mereka tidak takut dengan kesepakatan antar suku. Mereka akan menimbulkan sanksi dengan cara ini. Keluarga lain mengerutkan kening.
Mereka tidak mengambil inisiatif. Kami hanya curiga bahwa mereka telah melakukan tangan dan kaki mereka dan mengendalikan binatang buas, tetapi tidak ada bukti. Tampaknya berita yang kita dapatkan itu benar, dan beberapa orang di keluarga ini telah mendapatkan sisa-sisa bis. Semakin banyak orang di suku itu mengatakan, semakin marah mereka, semakin mereka ingin membunuh Lei. Aku mendengar bahwa kewarganegaraan Ji memiliki keluarga tua yang jatuh, dan festival ini menyedihkan. Pada saat ini, ada kebangsaan Lei di depan suku, dengan senyum di wajahnya. Bisakah kamu berbicara dengan orang? Pembunuhnya adalah kamu, kalau tidak, bagaimana kamu tahu bahwa seseorang dalam keluargaku mengalami kecelakaan? Seorang pemuda berkebangsaan Ji tidak tahan minum. Kulit orang-orang Lei tersenyum dan tertawa, oh, kamu tidak membawanya menjadi seorang lelaki tua. Semuanya darah, aku menduga kamu mengalami masalah di sini. Lalu dia pergi. Chu Feng diam-diam meludahkan nafas lega, ia memutuskan untuk membantu suku untuk menghadapi beberapa kejahatan dan masalah sebelum pergi, itu benar-benar menipu terlalu banyak. Dia memperkirakan bahwa dia akan pergi dari sini, dan dia harus memasuki sarang naga di kedalaman. Hari ini masih merupakan bab, dan berusaha untuk menyesuaikan 2 hari ini sesegera mungkin, perlawanan saya terlalu kuat. Orang-orang dari kebangsaan Lei terlalu sombong, dan mereka mendirikan biro untuk membunuh 6 paman dengan singa abu-abu. Sekarang mereka berani mengirim orang ke suku untuk menyelidiki situasi. Secara khusus, orang ini tidak tahu bagaimana harus bertemu, tetapi dia berani bersumpah dan secara keliru berpikir bahwa 6 paman sudah mati, dan ada sarkasme yang hebat. Ini benar-benar tak tertahankan, beberapa orang diam-diam memburu suku-suku tua di suku itu. Setelah itu, mereka berani jatuh dan menghadapi seperti ini. Ini adalah kematian dan kebencian. Panggilan. Ji Haisan melompat dan pergi sejauh puluhan meter untuk mengejar pria itu. Apa yang kamu inginkan? Keluarga Rai berteriak. Meninggalkanmu. Tinju Ji Haisan adalah sebesar baskom, dan itu berhembus langsung. Daerah ini terbang menjauh dari pasir dan membuat guntur. Diintimidasi ke pintu, jika Anda tidak melakukan apa-apa, wajah-wajah lain apa yang dimiliki keluarga Ji. Ji Haisan, apa yang kamu lakukan? Menggertakku, tidak ada orang dalam keluarga Lei, tidak peduli bagaimana memprovokasi perselisihan antar suku, kamu mengabaikan perjanjian antar suku, menunggu untuk dihukum. Ada dengkuran besar di kejauhan. Seorang pria setengah baya yang kurus tiba, dan ada bekas luka di wajahnya. Dia adalah Guntur. Kapten berburu kebangsaan Lei yang ditemui dalam perjalanan untuk mengembalikan Ji Fengshan adalah dia. Chu Feng menuangkan air seni. Dia bergerak cepat, melompat, dan hanya beberapa puluh meter jauhnya, dia dengan cepat mendekati dan bergegas ke Ji Haisan untuk memulai dengannya. Hai. Hai. Namun, di lapangan, Ji Haisan memiliki hasil, dan orang-orang yang sebelumnya berbicara dipukuli, tulang-tulang di tubuh meledak, dan lebih dari selusin patah. Seluruh mulut muntah darah, dan seluruh orang itu layu dan langsung dihapuskan. Boom! Guntur bertabrakan dengan Ji Haisan dan mereka sangat kuat. Kedua pria bergabung bersama. Di kejauhan, sekelompok orang Lei mendekat dengan cepat. Guntur berteriak, jangan takut, kali ini keluarga Ji pertama kali mulai dengan kami. Jika kami tidak memberi kami penjelasan yang memuaskan, tidak ada yang salah dengan menghancurkan benteng mereka hari ini. Mereka kehilangan uang. Kami mengurus suku-suku. Tidak bisa membatasi kami. Ya, Ji, apakah kamu mencari kematian, berani memprovokasi perselisihan antara suku-suku, benar-benar harus pergi ke puncak, menunggu suku-suku besar di kedalaman dataran untuk keluar dan menghancurkan balapan. Orang-orang yang membunuh keluarga Ji adalah provokasi provokatif mereka. Setelah sekelompok orang bergegas, mereka semua sangat galak, memegang pisau lebar, tombak, del, dan mereka dingin dan kejam. Kebangsaan Ji secara alami keluar dari sekelompok orang dan menyapa masa lalu. Tidak mungkin bagi Ji Haisan menderita kerugian. Semua orang memiliki wajah cemberut. Hari ini, keluarga Lei benar-benar menipu. Mereka ingin menambah keluarga Yahudi, dan mereka bergegas menemukannya. Pada akhirnya, mereka bahkan membantingnya dan membuat orang marah. Ketika ini terjadi, ada percikan darah, dan kedua belah pihak terluka, dan masing-masing sangat malu. Chu Feng bernapas dengan cepat, kelompok idiot ini terlalu benci. Dia memikirkannya, tidak menggunakan kartu giok yang diberikan Holly padanya, tetapi langsung mengaktifkan ladang di suku. Baru-baru ini, dia tidak mengubur magnet di sekitar suku. Sekarang sedikit diaktifkan, tanah bersinar, seperti besi cair mengalir, dan beberapa garis dengan cepat keluar dari suku. Ah! Petir itu berteriak dan rasa sakit di kaki di tanah baru saja ditusuk oleh energi yang tidak bisa dijelaskan dari tanah, membiarkannya berlutut, semua darah di bawah kakinya. Ketika dia gemetar, tinju harimau putih Ji Haisan bahkan lebih menjerit, cahaya putih, dan mengguntur petir, dan batuk darah berulang-ulang. Demikian pula,
Orang lain di sana, ada rune menerangi, yang merupakan energi dari medan penguat, menyebabkan orang Lei berseru. Dalam beberapa saat, situasi pertempuran benar-benar berubah. Pemuda kewarganegaraan Ji tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka menghancurkan tangan mereka dan memuntahkan darah orang-orang ini atau mulut yang mengejutkan, atau menabrak daging dan darah mereka dengan pisau yang tajam. Adegannya sedikit berdarah. Jangan mati. Pada saat ini, seorang bos nasional berteriak. Karena ini sangat serius, jika hanya konflik dan pertarungan, itu akan baik, tetapi jika terbunuh, itu akan menunjukkan bahwa kedua suku telah bertarung, dan dampaknya sangat besar. Orang tua, bukankah benar membunuh mereka? Mereka berani membunuh 6 paman, benar-benar mencari kematian. Kata seorang pemuda. Orang tua itu berkata, kamu harus tahu bahwa kita hanyalah suku kecil. Kita harus mematuhi perjanjian suku. Artinya, hal yang sama berlaku untuk keluarga Lei. Kita tidak berani mengangkat keluarga untuk menyerang kita. Kita hanya bisa menggunakan cara melakukan hal yang sama, jika tidak akan berdosa oleh suku-suku besar di dataran, ada bencana besar. Ada ketentuan di dalamnya yang tidak mengizinkan aneksasi antar suku, penaklukan skala besar, siapapun yang berani mendahulukan, yang akan dihancurkan. Ji Haisan, kamu menunggu. Thunder dan yang lainnya saling berpegangan, dengan kebencian, terlatih-tatih pergi. Sayang sekali, mereka ingin membunuh 6 paman, dan akhirnya kita harus menelan suara mereka. Selain itu, mantan 4 tuan itu hampir pasti tidak bisa mati karena kecelakaan. Ini adalah kebencian yang hebat. Masalah ini belum selesai. Aku akan menanggapi pengorbanan utama dan memberikan umpan balik kepada suku besar di atas. Keluarga Lei telah melanggar aturan dan harus dihukum berat. Beberapa orang tidak malu, mengatakan, menghukum dengan keras apa, pada akhirnya pasti guntur dan hujan lebat, orang-orang Lei telah membebaskan diri dari gunung ini, ke kedalaman dataran, menjadi tuan, semua pihak harus memberi wajah. Tidak masalah, kita memiliki kuil di bukit belakang, menunggu peri kembali, tidak ada yang takut. Satu kelompok etnis berbisik. Tentang kuil, itu telah hancur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika 3 pelayan leluhur musim dingin tiba beberapa tahun yang lalu, mereka dihidupkan kembali. Namun, dunia luar selalu sangat sederhana, kecuali untuk Ji Haisan dan yang lainnya, tidak ada suku lain di luar yang tahu bahwa mereka adalah tuan. Sekelompok orang mengepung 6 paman dan mendapati bahwa dia stabil, dan kaki yang patah terus membaik. Pada saat yang sama, beberapa orang bertanya kepada Chu Feng, bagaimana rune di tanah. Magnet dewa yang diberikan saudari Dongqing dimakamkan di desa, dan itu bisa membentuk ladang. Chu Feng mengambil periuk ke tubuh Holly dan yang lainnya. Pada malam hari, suku-suku menghantam di depan api, dan orang-orang Ji berdiskusi setelah makan malam, masih merasa marah, dan orang-orang Lei terlalu diganggu. Chu Feng berkemas, siap untuk pergi di jalan, untuk pergi ke keluarga Lei pelajaran. Namun, pada saat ini, dia merasa ada sesuatu yang salah. Langit gelap, dan bintang-bintang dan bulan langsung dikaburkan, dan daerah bayangan yang besar dilemparkan, disertai dengan suara kepakan. Ah! Banyak orang mendongak dan berteriak, dan beberapa anak ketakutan. Itu adalah sekelompok kelelawar, yang masing-masing panjangnya 2 atau 3 meter, berwarna keperakan dan tak tertandingi, itu luar biasa, dan ada puluhan ribu dari mereka, mereka bergerak ke suku Ji. Kelelawar perak, sebenarnya, Tuhan, apakah ini hantu keluarga Lei? Apakah ini akan menghancurkan suku Ji? Seseorang berteriak. Kelelawar perak semacam ini adalah binatang buas, meskipun bukan yang sangat kuat, ia tidak dapat menampung banyak, dan ada beberapa raja kelelawar yang tersembunyi di dalamnya, yang sangat sulit. Hai! Kekosongan itu bergetar, dan puluhan ribu kelelawar menjerit perak di antara mulut kelelawar itu. Mereka berkumpul bersama dan membanting seperti laut, dan mereka cukup mengolesi suku Ji. Ini adalah serangan sonik kelelawar perak, energi ini mengerikan. Chu Feng mengerutkan kening, begitu banyak binatang buas berkumpul bersama, tetapi juga menggunakan teknik rahasia-rahasia, jika dia telah mengubur magnet terlebih dahulu, mengatur lapangan, itu pasti bencana berdarah, kewarganegaraan Ji mungkin harus dicuci darah. Chu Feng memanggil Ji Haisan dan beberapa orang tua, di depan mereka, memberi tahu mereka cara menyentuh magnet dan mengaktifkan bidang di suku. Dengan letusan, sorot sinar naik, dibangun oleh simbol, membentuk tirai cahaya yang mengaburkan langit. Pada saat ini, semua simbol perak yang telah dihancurkan diblokir, dan kelelawar yang menabrak film memukul tirai cahaya, semua menjerit dan berubah menjadi darah. Baru saja, para pria, wanita dan anak-anak di suku masih mati rasa di kulit kepala, dan merasa ada begitu banyak sengit, dan adegan ini secara langsung membuat mereka linglung dan terhalang. Belenggu diblokir, mereka melihat bahwa binatang buas dibunuh, jatuh, mayat, dan geser tirai cahaya keluar suku. Setiap serangan,
kelelawar perak akan mati dan melukai ribuan, yang hanya bunuh diri. Belakangan, puluhan ribu kelelawar ambruk dan bergegas ke langit malam. Lalu, Chu Feng pindah, diam-diam meninggalkan suku, ke malam, seperti citah yang sama begitu ringan dan diam, siap untuk berburu. Dia mengejar arah beberapa raja kelelawar dan berlari ke tanah. Jika seseorang memanipulasi kelelawar, itu pasti mengendalikan raja kelelawar. Ditemukan. Setelah beberapa saat, dia melihat beberapa raja kelelawar mendarat di kejauhan, duduk di atas batu cian pada beberapa orang, halus dan putih, tidak terlalu muda. Benci, sebenarnya gagal. Itu harusnya lapangan, mengapa keluar gaji? Orang-orang tua ini sangat kuat, semuanya berada di tingkat tubuh emas. Mereka adalah para penatua kebangsaan Lei. Rumornya benar. Beberapa orang di orang Lei mendapatkan benda-benda fana binatang buas. Lebih dari satu orang berlatih, tetapi beberapa penatua sedang belajar bersama. Merekalah yang mengendalikan binatang buas dan diam-diam membahayakan orang tua Jis. Hei, ada boneka. Mereka takjub. Ketika mereka melihat Chu Feng datang, mereka semua merasa aneh. Seorang anak begitu berani untuk berani muncul di sini. Beberapa cucu tua telah menjatuhkanku dan akan menyelesaikanmu. Teriak Chu Feng. Segera setelah dia memegang kartu giok dan membawa pisau panjang dan terang yang lebih tinggi darinya, dia membunuhnya. Jepit dia. Seorang lelaki tua berbisik. Boom. Tangan yang kurus dan besar mendorong ke depan dan ingin membunuh angin secara langsung. Sayangnya, dia menyebutkan plat besi. Kartu giok Chu Feng bersinar, mekar rune hitam, ikan yin berenang di kekosongan, memblokir pelanggarannya, dan tidak bisa bergerak setelah jatuh ke dalam kegelapan. Hai. Meskipun angin Chu kecil, tetapi gerakannya sehat. Saat melompat, pisau panjang di tangan berayun. Hai. Ketika kepala lelaki itu mendarat, lelaki tua itu terbunuh, dan itu sama sekali tidak berhasil. Saya bertemu dengan mempesona, dan membunuhnya bersama. Seorang lelaki tua berteriak. Seseorang maju, tetapi seseorang pasti ingin melarikan diri. Tidak bisa pergi. Chu Feng berbicara. Hai, hai. Ini adalah pembantaian. Kartu giok bersinar, dan tempat ini di penjara, ini adalah kartu giok perikuil, untuk sementara dipinjamkan ke angin Chu oleh Holly. Kekuatan ini tidak terbayangkan. Dalam sekejap mata, beberapa kepala orang jatuh ke tanah, mereka tidak bisa bergerak, menunggu untuk dibunuh. Chu Feng berbalik dan tidak berhenti. Dia melemparkan tubuh ke kelelawar perak di langit malam. Untuk sesaat, orang-orang ini dipisahkan dan ditelan. Waktunya tidak lama. Ketika Chu Feng datang ke suku Lei, dia menunggu di luar dan melihat berapa banyak orang yang keluar untuk menemukan orang. Di masa lalu, orang-orang Lei merasa itu salah. Beberapa orang tua tidak pernah kembali. Keluarga tidak merasa nyaman, dan akhirnya mengirim orang keluar. Setelah melihat Guntur dan 7 orang lainnya, wajah Chu Feng serius dan diam-diam dikejar. Mereka harus bertemu beberapa kelompok etnis dan mereka sudah khawatir. Apakah ini kecelakaan? Guntur berguling. Dalam kegelapan, Chu Feng muncul dan mencegat mereka di hutan. Fantastis, keponakan kecil, kamu benar-benar muncul di sini. Thunder tampak dingin. Kirim kamu di jalan, kata Chu Feng, tembakan tegas. Kamu. Ketika Thunder menyerang, dia mendapati bahwa dia tidak bisa bergerak. Hatinya sangat ketakutan, tetapi dia tidak dapat mengubah apapun dan dipenggal. Kemudian, yang lain juga dipenggal. Kelelawar perak menukik ke bawah dan membagi tulang mereka. Chu Feng dengan tenang kembali ke suku dan tidak terus membunuh. Dalam 2 hari berikutnya, ada beberapa ketakutan dalam keluarga Lei. Keluarga kehilangan lebih dari selusin tuan dan membuat mereka kedinginan. Setelah 5 hari, Holly kembali, dan kalimat pertama melihat Chu Feng adalah bahwa ia harus memasuki sarang naga. Memasuki sarang naga, bertabrakan dengan beberapa kalajengking muda yang mempesona. Ini adalah kesempatan nyata, ini adalah peluang besar, tentu saja, Anda bisa mati di sana jika Anda tidak hati-hati. Chu Feng Dao, saudari musim dingin, saya harus membantu orang-orang Ji untuk menyelesaikan beberapa masalah sebelum pergi, untuk menghindari bahaya tersembunyi setelah kita pergi. Sebelum memasuki kedalaman gunung, ia harus menyelesaikan masalah suku ini. Jika ia dibaptis dengan darah manusia dan ditaklukkan oleh suku besar, ia akan menyesalinya nanti. Dia dengan cepat berbicara tentang apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, khawatir bahwa keluarga Lei masih gelisah, dan bahkan melibatkan suku-suku besar jauh di dataran. Dia berpikir bahwa orang-orang Lei berani menjadi begitu sombong, dan kebanyakan dari mereka bergantung padanya. Holly mengangguk dan berkata, aku akan pergi. Pada akhirnya, dia bergegas pergi dan langsung menuju pegunungan, membidik suku-suku besar di dataran. Dalam kehancuran ini, orang-orang di tingkat emas tidak bisa terbang, dan Yaseng sangat ceroboh, dan terbangnya tidak begitu mulus, jadi begitu Anda bisa menerbangkan udara, Anda bukan master.
Holly menyeberang, menyebabkan seruan dari beberapa suku di dekatnya. Chu Feng menemukan Ji Haishan dan beberapa orang tua, menyuruh mereka pergi dengan Holly untuk sementara waktu, dan menyatakan bahwa tidak perlu khawatir tentang pertempuran berdarah antara suku-suku, dan masalahnya telah diselesaikan. Pada hari yang sama, Holly kembali dari dataran, dan jalur suku Lei turun, ada tekanan mengerikan pada Guntur, dan orang-orang Lei naik turun. Berjalan, saatnya untuk pergi ke pegunungan. Sarang naga sangat hidup sekarang, dan juga sangat berbahaya. Holly siap untuk membawa Chu Feng di jalan. Sebelum pergi, Holly memasuki kuil, dengan serius dan serius, untuk mengambil satu-satunya patung. Dengan kuas, patung yang sama dengan wanita keluarganya, tetapi wajahnya kabur, dan akhirnya berubah menjadi kepalan tinggi, jatuh ke tangannya, dia dengan hati-hati ditempatkan di kotak giok. Chu Feng benar-benar terlihat, dan berkata, apakah ini masih harta? Jika saya tidak melihatnya sebelumnya, saya harus mempelajarinya dengan hati-hati. Matanya penuh penyesalan, tetapi sekarang dia bahkan mengulurkan tangannya dan mencoba menyentuhnya. Akibatnya, Holly langsung menarik cakar kecilnya ke samping. Ini adalah hukum wanita, kamu benar-benar berani, ingin menyentuhnya. Holly tersenyum dan tertawa, dan berkata, Nona bahkan di pegunungan jutaan mil, juga bisa merasakan jantung, lalu membersihkan. Benarkah? Lalu aku ingin menyentuhnya dan mencobanya. Chu Feng sangat ingin mencoba, dan cahaya di matanya yang besar. Hei! Kepalan besar kaseroli jatuh di kepalanya dan hampir mendorongnya ke tanah. Dia dengan cepat tutup mulut dan tutup. Faktanya, hatinya agak gelisah, kuil kecil ini memiliki sejarah panjang dan sangat tua, termasuk patung. Sedangkan untuk wanita, berapa umurnya? Chu Feng hanya tahu bahwa dia adalah reinkarnasi, dan usia ini harusnya kecil. Akhir dari hutan belantara, punggungan liar tidak ada habisnya, gunung dan hutan yang menyeramkan, dan rawa-rawa banyak dan tak ada habisnya. Ini seperti tempat yang sepi. Anda tidak bisa melihat asap orang. Tidak ada kota. Tujuannya hanyalah pemandangan primitif. Beberapa area mendiami binatang buas yang membuat Holly cemburu, dan harus pergi jauh. Sebagai contoh, di beberapa daerah vulkanik aktif, ada binatang buas kuno berjongkok, menelan api di magma, dan bergegas ke Han. Ada juga daerah Great Lakes hitam di pegunungan, yang membengkak kabut langit dan menutupi matahari dan bulan. Saudari musim dingin, apakah sarang naga ini ditaklukkan? Keluarga apa yang ada di sana? Berapa banyak naga sungguhan di sana, dan berapa banyak GX yang mempesona yang akan dihancurkan? Penampilan Holly sangat serius, mengatakan, tidak terlalu kecil. Naga muda itu harus memiliki beberapa kepala, karena untuk mempesona-mempesona ke dalam sarang naga, harus ada lebih dari selusin. Begitu banyak. Chu Feng sangat terkejut. Dia berpikir bahwa dia telah datang ke beberapa jalan. Tidakkah dia berpikir akan ada lebih dari selusin penyihir? Anda tidak perlu memikirkannya. Siapapun yang bisa memasuki sarang naga akan benar-benar menakutkan. Jika tidak, ia tidak akan memenuhi syarat. Gurunya tidak mampu membayar muka itu. Takut. Holly bertanya dengan mulut besar. Di dekatnya, gunung-gunung itu curam, dan satu demi satu, gunung-gunung itu megah dan megah, sama seperti binatang buas raksasa yang tidur di kepala dan kepala, membawa tekanan besar. Pada titik ini, sudah dekat dengan strip, tidak terlalu berjauhan. Bagaimana aku bisa takut? Chu Feng menepuk dadanya dan tersenyum, pahlawan dunia ada di tengah-tengah kehidupanku. Dia berpura-pura terlihat heroik, tetapi bagaimana melihatnya, kentut semacam itu sedikit lucu, ditambah dengan mata besar dan cahaya, tetapi juga sedikit pencuri perasaan licin. Holly tersenyum langsung, secara alami, itu bukan senyuman atau tamparan, bukan cemoohan, melainkan dengkuran. Lalu, seperti tabrakan batu, gendang telinganya terasa sakit. Kamu berani mengatakan, jangan menamparkan di telapak tanganmu. Wanita itu berkata, kamu sedang membangun pangkalan yang masih pendek, lebih kecil dari mereka. Kamu bisa bertahan di dalamnya, jangan meminta kemenangan. Satu orang. Darah Holly di mulut besar Holly berwarna putih, dan itu sangat rendah untuk memberitahu Chu Feng untuk tidak mati di dalam. Chu Feng tidak puas dengan 120, dan ingin mengecewakan semua orang. Lupakan saja, kita sudah belajar, kamu seharusnya tidak bisa mengalahkan satu, kata Holly. Tidak ada alasan. Chu Feng melompat. Bagaimana mengatakan bahwa ia juga merupakan reinkarnasi yang sukses, setelah memasuki Yang, akankah ia dikalahkan oleh sekelompok kecil yang mempesona? Dia berkata lagi, aku ingin masuk dan menyerahkan semuanya. Aku menjadi adik laki-laki dan perempuan kecilku. Mereka tidak besar, dan mereka telah mengatur sosok pendukungku di hati mereka dan akan digunakan untukku di masa depan. Jangan bermimpi, bangun, apakah kamu berpikir bahwa murid inti dari cucu Tianzun dan seluruh keluarga semuanya mudah diikuti? Terlalu naif. Aku ingin mereka mengikuti kamu. Apa pendapatmu tentang mereka? Memburu kamu di seluruh dunia.
Holly dengan tegas mengatakan bahwa kelompok orang ini keluar dari dongeng, dan beberapa dipelihara oleh langit dan bumi selama lebih dari 2 tahun, dan beberapa mulai berkultivasi dalam rahim ibu, satu persatu. Sedangkan kamu hanya memasak dengan mineral hitam langka itu selama 3 bulan, dan dasarnya tidak cukup kuat. Holly cukup mengesankan. Chu Feng tidak bisa berkata apa-apa, karena dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat, apakah perlu menyumbatnya dan dilecehkan. Namun, dia tidak jatuh ke dalam permainan, dan dia benar-benar ingin masuk. Yang lain mengasah diri mereka sendiri dan bersaing untuk menciptakan sisi baiknya. Dia ingin menggunakan sarang naga sebagai kompor untuk mengolah dirinya sendiri. Ini bukan sarang naga yang pecah di Laut Cina Timur, sarang naga di daerah ini bahkan lebih kuat. Ini adalah gua naga yang sangat besar. Ada lebih dari 1 naga yang tinggal di sini, dan ada Tianlong. Ini adalah berkah untuk dibayangkan. Tepat ketika Chu Feng memikirkannya, dia dekat dengan tujuannya. Di depan, gunung hitam itu seperti pedang, dan gunung-gunung di tempat ini curam dan menakjubkan. Mereka melihat di udara, setengah jalan menaiki gunung dengan kabut asap, dan lubang hitam, yang naik dari jurang. Banyak puncak gunung. Medannya menyeramkan. Chu Feng menghela nafas. Terus terbang dan terus bergerak maju. Ada sebuah gunung raksasa hitam, yang semuanya berdiri tegak, seperti tiang-tiang langit, dan mereka penuh penindasan. Itu bagian depan, kata Holly. Apakah kita harus menyelinap ke dalamnya? Tanya Chu Feng. Holly menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku akan membawa hukum wanita itu. Ketika kamu sampai di sana, kamu akan dapat melindungi dirimu sendiri. Ini membuat Chu Feng bergerak, kekuatan perikuil begitu kuat, dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat Tianzun. Holly sangat serius menegur Chu Feng. Ini adalah ujian pertamanya dan yang paling penting. Setelah melewati level ini, dia bisa menjadi penjaga denyut nadi mereka. Chu Feng mengerutkan hidungnya dan berkata, biarkan aku menjadi pengasuh masa depan, atau ingin memaksaku untuk menjaga diri. Apa katamu? Tinju besar Holly hampir membanting, dan lonceng besar melingkar. Chu Feng tertawa dan dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan, dengan mengatakan, tidak ada, maksudku bayi itu menunggang anjing. Di kejauhan, seorang anak berusia 2 atau 3 tahun, menunggang seekor anjing emas besar, melintasi langit. Anjing itu luar biasa, kepala persegi dan telinga besar, ekornya terangkat tinggi, seperti pistol emas, sangat para dewa dan keganasan. Anjing emas besar itu ada di level raja. Ini membuat Holly bergerak dan melihat ke depan. Ini adalah anjing. Mata Chu Feng tajam, dia menatap anjing besar keemasan, dan menatap anak di punggung anjing itu. Holly mengangguk dan berkata, yah, itu Tengu. Ini adalah keturunan Taiwu. Jika tidak ada kecelakaan, itu sangat kuat dan bertentangan dengan langit. Sangat penuh harapan. Anak pada anjing besar berwarna emas memiliki perasaan, dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat ke sisi ini dan berkata, lihat, anak yang manakah kamu? Cuci telingamu, aku kebajikan besar, Tianzun juga. Chu Feng Zhangkou datang, jauh di dalam hatinya, membunuh dan mengaduk, itu kebetulan, bertemu pemimpin inti Taiwu Tianzun, aku tidak sabar untuk segera membunuhnya. Potong, atmosfer apa yang bertiup, dan Tuhan menghormati, setelah kembali menjadi sarang naga, lebih baik kamu menjaga titik rendahnya. Anak kecil di atas anjing besar emas menunjuk ke arahnya. Anjing kecil, sampai jumpa di sarang naga. Chu Feng melambai padanya. Apa katamu? Inti dari denyut nadi Taiwu melotot dan membunuh. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani berbicara dengannya seperti ini. Hai. Tidak jauh dari sana, terdengar suara tawa kecil, kedua gadis kecil itu terlihat manis, dan umumnya tidak ada tempat, di mana peri yang bergoyang, adalah sepasang kembar, tampak kecil. Chu Feng berbalik dan melaporkan senyuman, tetapi jantungnya sedikit kaget, dia merasakan napas reinkarnasi. Ini pasti reinkarnasi. Dia menyadari bahwa perjalanan ke sarang naga ini sangat sederhana, dia bertemu sepasang saudara kembar dan sama dengan reinkarnasi. Kemudian, hatinya kaget, mengingat hal-hal lama tahun itu, dia berada di akhir sirkuit, ban lumpur di dekat perampokan, melihat sepasang wanita kembar, penuh tanpa tandingan. Dia agak skeptis, bukan? Saya tidak mengizinkannya untuk berpikir lebih, dan beberapa orang datang, dan ada 6 atau 7 anak sekaligus, beberapa duduk di atas kren hitam, beberapa mengikuti para penatua, semuanya memikat. Salah satunya menyebabkan perhatian Chu Feng. Orang-orang dari keluarga Yi Ziping tiba. Dewi wanita yang dekat dengan hubungan Lin Nui dan sopan santun datang menemuinya. Dia menggendong seorang gadis kecil, tetapi dia 1 atau 2 tahun. Chu Feng tampak aneh, bagaimana napas gadis kecil itu agak mirip Lin Nui, bahkan bayi itu tidak dilahirkan. Dia melihat dan melihat lagi, wajahnya tampak khawatir. Apakah itu bayi yang dilahirkan oleh Lin Nuo? Karena,
jenis napasnya mirip, dan jika Anda perhatikan lebih dekat, mata yang cerah dan kerutan yang melengkung sudah tidak asing lagi dengan jejaknya. Junseng, aku tidak terlahir, hidupku sudah tua. Chu Feng menghela nafas dan mendesah, lalu memandangi dewi perempuan yang anggun. Banyak orang di sela-sela, ada yang canggung, memandang Chu Feng. Lalu, beberapa orang menunjukkan warna yang aneh, bayi ini lelah, kan? Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Bisik Holly. Karena, dia menatap mata Chu Feng, dia menatap dewi perempuan, dan kemudian mengeluarkan kata-kata asam. Pada saat ini, banyak orang berkedut sedikit pada kulit dan menahan fluktuasi emosional mereka sendiri. Mereka semua tahu bahwa sekelompok orang kecil yang mempesona datang hari ini, dan mereka tidak dapat menggunakan akal sehat. Namun, bayi ini terlalu dewasa sebelum waktunya, pikirkanlah. Dapat dilihat bahwa meskipun penampilan dewi perempuan yang cantik itu acuh tak acuh, tetapi alis di antara kedua alis tersebut secara tidak sengaja berkedut. Chu Feng dengan cepat kembali ke rasa, perasaan ini, seperti dicium oleh beruang, situasi kuda ini. Saya melihat gadis yang seperti Lin Nui. Apa matamu? Namun, bahkan jika ada yang bisa mempercayainya, setelah dia melontarkan kata-kata dan melihat posisi itu, tidak ada yang berpikir bahwa dia sedang memperhatikan seorang gadis kecil, dan dia berpikir bahwa dia sedang menatap dewa perempuan. Anak-anak, keberanian patut dipuji. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang menunggang seekor gagak muncul, haha tersenyum, menggendong seorang bocah lelaki gendut di tangannya juga cemberut, rupanya juga menertawakan angin. Hai, Chu Feng merasa bahwa dia sedang sekarat, dia tidak melihat dewa perempuan, dan pada saat ini dia langsung menunjukkan tatapan pembunuh. Mengendarai gagak terlalu jahat untuk barang-barang lama. Yang disebut melihat tidak rusak, tetapi ada noda tatap muka, Chu Feng membencinya, dan kemudian dia lebih canggung daripada Dou Yu, tidak ingat dewa perempuan. Gagak tua, apakah kamu ingin dipermainkan? Wanita Tianzun mencibir. Pada saat yang sama, ketika matanya menyapu Chu Feng, patung Holly bersinar, dan hukum wanita pecah dan menjaga tempat itu. Jika tidak, Holly yakin bahwa Chu Feng akan sial sekarang, dan itu akan terhanyut oleh tatapan Tianzun. Haha, Yi Tianzun, aku tidak membidikmu, hanya berpikir bahwa bayi ini sangat menarik, berani, dan kuat. Hanya setengah sisi keledai yang menunggangi lelaki tua yang duduk di atas gagak hitam yang panjang dan tersenyum. Orang tua, Anda menggertak saya lagi, kembali ke sarang naga setelah saya mengalahkan Anda bahwa anak gemuk. Teriak Chu, kedutan kecil dalam menghadapi sedikit, tidak mengatakan sesuatu, benar-benar ingin menjadi pit sengsara. Akibatnya, lelaki tua yang mengendarai burung gagak membatu lebih banyak darinya. Gila! Lipatan di pipi lelaki tua yang mengendarai gagak itu bergetar. Aku benar-benar ingin memoleskan darah tua di wajah Chu, bisakah kau bicara? Dengan Tianzun sebesar itu, bisakah Anda masih punya bayi? Tidak buruk memiliki cucu. Pada zaman kuno, tidak ada beberapa makhluk di surga yang melahirkan anak kecil. Evolusi ke tingkat ini, terlalu sulit untuk ingin melahirkan generasi masa depan. Hei, di kejauhan, beberapa orang senang. Itu adalah jenius wanita dari kewarganegaraan Yi yang juga memiliki mulut sedikit melengkung dan suasana hati yang sedikit lebih baik. Pencuri kecil, tunggu lelaki tua itu, aku merokok kamu, berani menguburku. Seru lelaki tua itu menunggangi gagak. Pada saat yang sama, bocah gendut dalam pelukannya yang mengenakan kulit binatang juga menjawab, bayi warna yang bagus, setelah beberapa saat masuk ke sarang naga, aku akan memberimu naga. Chu Feng memandangi gagak tua itu, menjilat mulutnya dan tidak memanggilnya lagi. Lagi pula, itu adalah Tianzun. Untuk bocah gendut, dia mengangkat mulutnya dan berkata, pria kulit putih, pria tua itu melihat bagianmu, dan aku tidak peduli denganmu untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, mari kita bicarakan. Hei, burung gagak di bawah pantat pria tua itu dipanggil dengan licik, dan disebut-sebut sebagai bayi yang gemuk. Dia benar-benar membiarkan wajah tuanya tidak ditempatkan. Tidak kasar. Holly membuka pada waktu yang tepat, dan gayanya masih sama. Dia menggunakan tinjunya yang besar di cekungan untuk berjongkok di kepala Chu Feng, dan menekannya dengan paksa. Ini masih masuk akal, jadi anak beruang harus bertarung. Jika ini aku, hantu yang tidak bermain tidak bisa menangis. Pria tua yang menunggangi gagak tersenyum dan mengangguk. Chu Feng mengejutkannya, lalu berbalik dan berkata, kakak musim dingin, ini tidak tahan, seperti apa lelaki tua itu, tidak bisakah kamu melihat bahwa kamu adalah peri? Sekitar, sekelompok orang menghadapi sedikit, menyanjung ini menuntut. Anak ini adalah kulit. Pada waktu itu, wanita tua yang telah mengikuti peri kuil muncul, berdiri di sebelah Holly, menganggukkan kepalanya pada pria tua yang menunggangi gagak, lalu menjilati telinga Chu, menarik dan menarik. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, tidak ada, meskipun lelaki kecil itu agak lemah,
tetapi akarnya bagus, kepercayaan diri kuat, dan jalan di depan seharusnya sangat luar biasa. Chu Feng menyipitkan telinga dan berkata, baiklah, baiklah, ibu mertuaku cepat-cepat melepaskannya, yang bukan anak muda dan pemberontak. Kau tahu, bocah gendut di sisi yang berlawanan masih cemburu padaku, bahkan lebih sulit, dan bayi yang menunggang anjing itu, meneriaki saya, menatap saya tanpa melihat saya, telah iri akan kebencian. Berseberangan, anjing putih besar dengan rambut emas bersinar, seperti matahari, meludahkan lidah merah tua, ekor seperti senapan panjang, dan tamparan di udara, bayi di punggung adalah saya ingin meninju Chu untuk meniup. Adapun bocah putih gemuk, dia juga menjilati giginya. Dia merasa bahwa di bawah pengaruh tuannya, dia sudah cukup tebal. Dia tidak berharap bajingan itu menjadi lebih membingungkan. Ini adalah pertemuan dengan lawan. Saya tidak bisa menjadi adik laki-laki. Hei, karena orang-orang datang hampir, kamu bisa mengirim anak-anak ini ke dalam lubang Tianlong. Pada saat ini, seorang pendeta tua tahu membuka sebuah yin dan sosok yang dibordir pada jubah, sebenarnya perlahan berbalik, memperlihatkan gas yang kacau, biarkan dia lebih misterius. Tunggu sebentar, detak jantung kita akan datang. Di kejauhan, lengan baju besar berkibar, seorang lelaki tua terengah-engah, dengan seorang bayi perempuan datang. Gadis itu cantik, bermata besar dan spiritual. Ketika dia tertawa, dia memiliki lesung pipi kecil di wajah kirinya. Dia dengan senang hati menyapa semua orang, senyum manis, dan teriakan senior. Kakak, ini. Chu Feng dengan antusias mengundang. Bocah putih besar dan gemuk di pelukan lelaki tua yang menunggangi gagak tiba-tiba cemberut dan berkata, ini bukan untuk dikuliti. Aku masih dilahirkan di kerajaan. Aku melihat seorang gadis dan memanggil saudara perempuanku, siapa itu? Chu Feng menatapnya dengan mata sipit dan berkata, gagak kecil, kau tahu Wall, ini kakakku, jadi bayarkan, masa kecil. Tahu. Siapa adikmu, siapa yang bersamamu? Gadis kecil itu berwajah merah, membantah di sana, dan setelah melihat angin, itu sangat marah. Bocah gendut yang besar itu tiba-tiba datang ke roh dan berkata, iya, saya katakan, Anda tidak mengenali wajah Anda dan Anda tidak mengenal Anda. Ketika kamu pergi ke anjing untuk pergi ke lumpur, kamu tahu, ini saudariku, ada sumbernya, dunia membayar. Chu Feng membantah, dan kemudian menunggu gadis kecil itu berkata oh, cepat-cepat bergegas ke lelaki tua berteriak, pendahulu apakah tubuh lebih baik. Ketika lelaki tua itu melihatnya, alisnya bergetar, perasaan tidak cantik muncul di benaknya, dan dia memikirkan dan besar yang berat. Rasa itu. Jangan sebutkan itu. Secara khusus, ketika dia berpikir bahwa dia ingin makan setidaknya 99 atau lebih, dia hanya ingin muntah dan tidak memiliki cinta. Untungnya, anakmu benar-benar semakin lucu, hahaha. Pria tua itu memuji hati nuraninya, karena dia juga berharap dia melanjutkan alkimia. Meskipun dikatakan bahwa obat itu keterlaluan, tetapi ia benar-benar membutuhkan lukanya, jadi setelah melihat angin Chu, sulit untuk mengeluarkan senyum, seperti kamelia tua di angin gunung yang akan layu. Imut. Gagak kecil di sisi yang berlawanan adalah bocah gendut yang menjilati telinganya sendiri dan memastikan bahwa dia tidak salah. Bisakah anak mati yang nakal juga lucu? Betapa sedihnya hal ini karena begitu dipuji, terlalu banyak intinya. Pada saat ini, Chu Feng masih provokatif, mengatakan, gendut, apakah Anda sudah mendengar? Pada saat ini, apalagi gagak kecil, yaitu anak dengan mata tajam pada Taiwu, yang mengendarai Tengu, ingin membunuhnya. Di sebelahnya, saudara kembar yang begitu halus dan polos juga menatap Chu Feng. Dalam spekulasi, apakah dia narsis atau wajah yang tak tahu malu? Lelaki tua, gadis kecil dengan lesung pipi di wajahnya, tiba-tiba merasa tidak bahagia, dia merasa kakeknya terlalu kasar, bagaimana mungkin dia tidak berprinsip, dan di mana bayinya yang imut, aku benar-benar ingin datang dan berkelahi. Ying-Ying, aku ingin dekat dengan adik laki-lakiku. Orang tua itu tersenyum. Gadis kecil itu marah dan berkata, dia masih belum besar bagi saya. Anda pasti diadu domba. Anda punya dan yang besar, 4 pound, Anda harus mengalahkan pantatnya. Di dekatnya, beberapa orang membatu, 4 pound dan besar, di sini. Ada sebuah cerita. Pipi pria tua itu berkedut secara langsung, tetapi tidak ada gunanya untuk mengatakan bahwa itu benar-benar benar. Chu Feng menyela, berkata, si Mei, sekelompok orang, perhatikan kata-kata dan perbuatanmu, kau harus melindungiku setelah kembali ke sarang naga, kalau tidak, tidak ada yang bisa menyuling ramuan obat kakek Jiu. Ini kurang ajar, masih tidak dalam, sebenarnya membiarkan saudari di mulut melindungi, atau seorang pria. Burung gagak kecil di seberangnya mengangkat jarinya dan mencibir. Siapa kamu? Aku tidak tahu apa yang kamu panggil. Gadis kecil Ying-Ying menatapnya, memandang bagian kakeknya, mencubit hidungnya dan mengenalinya. Setelah memasuki sarang naga, dia nyaris tidak menariknya.
Aku tahu kamu Ying Ying, namaku Dade. Wajah Chu Feng tersenyum, kali ini di depan wajah Tianzun, tidak berani mengklaim ayah Tianzun, sangat rendah hati. Selama kamu masih merupakan kebajikan besar, kelima elemen itu jahat. Gagak kecil itu memprovokasi. Sangat jahat. Anak yang mengendarai Tengu menjadi semakin dingin, dan sinar itu tertegun. Dia telah berbaring di udara beberapa kali. Kali ini dia tidak bisa membantu tetapi mengubur angin. Gadis kecil Ying Ying tersenyum dan berkata, nama keluarga Ji, namanya seperti yang mereka katakan, saya tahu. Chu Feng cepat-cepat berkata, telepon diam, jangan merusak reputasiku, tapi aku bersinar, Tuhan ditambahkan, pahlawan satu generasi juga. Namun, lebih dari selusin penghuni liar yang mempesona hadir secara pribadi, dengan senyum di wajah mereka, dan tampaknya nama malang itu belum ada sejak hari ini. Baiklah, bersiap-siaplah untuk memasuki sarang naga. Pendeta Tao tua itu membuka, sosok yin dan yang disulam di tubuh, angin dan guntur, yang berputar, gunung agung di depan bergerak, puncak hitam langit dimasukkan, satu demi satu langit hitam dimasukkan, satu demi satu pisahkan satu, ungkapkan sarang naga di depan Anda. Dalam prosesnya, kakek Ying Ying mengambil tanda, dan dia datang ke sini dengan gadis kecil dan memenuhi syarat untuk memasuki sarang naga. Di depan, puncak utama adalah pernis hitam, dengan tekanan gerah, sangat luar biasa, dan lebih tebal daripada banyak puncak lainnya, dan harus tinggi. Ini adalah puncak raksasa yang menembus langit. Ada sarang naga di lereng gunung, dibangun dengan berbagai sambaran petir, dibangun di antara tebing dan juga memanjang ke gunung. Ada lubang besar di bagian belakang tebing, aku tidak tahu seberapa dalam itu, ada banyak sambaran petir, jika kau tidak melihatnya, kelihatannya seperti sarang burung. Ini sarang naga di bawah sinar matahari. Chu Feng menatapnya dengan terkejut. Dia sudah mendengar kabar dari Holly. Pada periode baru-baru ini, beberapa leluhur agung dari agama-agama besar datang, dan mereka secara pribadi menembak dan menangkap beberapa naga dewasa. Yang paling penting adalah beberapa monster tua akan mengambil naga yang tertidur dan membawanya pergi dari sini. Pada dinasti Yang, Tianlong yang disebut adalah naga di alam Tianzun, disebut Tianlong, kengerian-kengerian kekuasaan, di alam yang sama daripada evolusi keluarga lain. Namun, masih dihancurkan. Ya, pemimpin dari masing-masing agama, rasa hormatnya yang surgawi, kekuatan, kamu harus pergi untuk mengasah dirimu sendiri. Sang Taois tua berbicara, statusnya sangat tinggi. Pada saat yang sama, ia mengirim seorang imam kecil putih dan lembut, sangat halus ke dalam sarang naga di tebing. Untuk sesaat, cahaya beredar, semua pihak menembak, dan mengirim lebih dari selusin anak. Mereka yang bisa datang ke sini bukan Tianzun, atau ada Tianzun di belakang mereka, mereka sudah mengambil foto secara pribadi dan mencapai konsensus, jika tidak, tidak ada kualifikasi untuk tampil di sini. Karakter seperti ini umumnya tidak mudah untuk dilawan, jika tidak maka akan berdampak besar. Sebelum angin Chu memasuki sarang naga, beberapa dari mereka teralihkan perhatian. Mereka tidak bisa tidak melihat Yizun betina dari negara Yi. Dia mengambil tangan gadis kecil itu seperti Lin Nui dan akhirnya mengirimnya ke jalan. Di mana harus melihat? Poin ini. Musim dingin menghela napas di kepalanya, gayanya cukup kasar. Kamu benar-benar iri padaku. Chu Feng tidak ragu. Orang lain tidak bisa berkata apa-apa. Pencuri kecil ini benar-benar berani. Tidak melihat wajah Dewi perempuan yang sedikit hitam, apakah Anda berani melihat lagi? Oh, beberapa orang mencuri musik. Setelah memasuki sarang naga, ada tekanan samar, ada napas naga, lebih dari selusin mata kecil yang mempesona saling memandang, mata terjalin, gagak kecil dan bayi anjing menatap angin Chu untuk pertama kalinya. Chu Feng menatap gadis kecil yang memiliki jejak Lin Nuo, mengatakan, ikuti aku sebentar, pamanku akan membuatmu tidak bersalah. Ini adalah hal yang tak tahu malu, gagak kecil adalah anak lelaki gemuk putih besar yang sekali lagi membenci, wajah ini benar-benar tebal, apakah rumah cinta ini berwarna hitam? Benar saja, di kejauhan, wajah Dewi perempuan menjadi lebih gelap dan lebih gelap. Di sarang naga, Xiao Ying Ying dengan lesung pipi di wajahnya marah. Dia mengatakan bahwa dia harus melindunginya. Dalam sekejap mata, dia harus melindungi orang lain. Dia tidak tahan, dia benar-benar ingin memukulnya. Dia benar-benar ingin memukulnya. Chu Feng tersenyum, menyapa beberapa orang, dan ingin mengikat hubungan. Namun, enchantress kecil mata Taiwu Tianzun sedang menatap dengan tatapan samar, menatapnya dan membuka mulutnya kepada semua orang. Kamu, ada banyak orang di sini, mari kita selesaikan jeda dulu. Chu Feng tersenyum dan berkata, kamu pikir kamu siapa? Perintahkan semua orang, kamu ingin berurusan dengan siapa? Dog Baby, tidak memperhatikannya, dengan senyum tipis di wajahnya. Chu Feng dengan cepat menemukan bahwa ada sesuatu yang salah,
ada 6 atau 7 enchantress kecil berdiri di sebelah anjing itu, dan mereka tampaknya saling kenal. Bunuh. Sekelompok orang bergegas dan menyerang Chu. Ying Ying menembak. Chu Feng menyapa sekutunya. Hei, ayo kita menggali lumpur. Ying Ying berbalik dan berlari, dan menaruhnya di kemah yang lain, karena ada beberapa enchanter kecil yang melambai padanya, jelas saling mengenal. Sekelompok anggota keluarga adalah kenalan. Chu Feng melompat dan berlari, lalu berteriak Ying Ying dan berteriak, seperti kata pepatah, wanita bisa mengandalkan mereka, babi akan memanjat pohon, dan tentu saja, dia menyatakan ketidakpuasan. Hei, itu laki-laki. Ying Ying melakukan serangan balasan. Chu Feng bergegas ke kedalaman gua naga, di dalam lubang hitam, mengarah ke perut gunung, dia sepanjang jalan, kalian saudara-saudari, saudari naga Long Mei, saudaramu Dade datang, mari kita bergandengan tangan untuk membunuh kelompok dari dunia luar bajingan itu. Chu Feng bergegas masuk seperti ini, dan dalam kegelapan, sikat menerangi deretan mata, ada 6 atau 7 pasang, murid emas panjang dan sempit, kuat dan menusuk, dengan pembunuhan yang luar biasa, di luar bermusuhan yang tak tertandingi. Faktanya, kita bisa memprediksi mengapa ini yang terjadi. Seluruh sarang naga menghuni sebuah suku. Saat ini, naga dewasa dibawa pergi. Bahkan mereka yang telah kejam dan hancur serta terbunuh. Bagaimana keturunan yang tersisa tidak membenci orang luar? Kelompok naga muda inilah yang juga menghadapi krisis hidup dan mati, mereka harus bertarung dengan sekelompok enchantment kecil dan menajamkan mereka. Beberapa orang luar berbicara dan tertawa, dan membahas bagaimana menggunakan sarang naga untuk membudidayakan orang-orang terkuat. Ini sebenarnya adalah daging berdarah, telanjang dan lemah, hukum rimba. Hai. Pada saat Chu Feng masuk, kalajengking naga pecah, seekor naga sepanjang 2 meter seperti kilat hitam yang menghantam, dan itu hampir yang terbaik. Angin menerpa wajah, mata mas sempit dengan rasa dingin yang pahit, dan pembunuhan tanpa akhir, ke depan angin Chu, membiarkan tubuhnya langsung mengencang. Sarang naga ini jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkannya, hanya ketika dia bersentuhan dengannya dia akan mengerti bahwa naga muda itu sangat kuat. Menurut deskripsi sebelumnya tentang Holly, kepala ini harus berusia setidaknya 2 tahun. Tubuhnya sangat fleksibel, agak terhuyung-huyung, menghindari pemusnahan ini, tetapi dengan satu tangan menggosok dengan sisi lain, rasakan kekuatannya. Sisik-sisik yang dingin, duri telapak tangannya, berdarah, rasa sakit yang hebat, terutama kekuatan yang kuat, membiarkan lengannya bergetar, ia cepat-cepat melintasi. Itu adalah naga. Hati Chu Feng canggung. Pada akhirnya, dia terlalu pendek untuk memperbaiki dirinya sendiri. Buah-buah kehidupan sebelumnya dikumpulkan dan tidak dapat digunakan. Dia hanya diasah dalam kehidupan ini selama lebih dari 3 bulan. Waktunya masih singkat, dan bahkan seorang bayi yang telah berlatih selama beberapa bulan masih jauh dari cukup untuk menonton. Chu Feng canggung. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyentuhnya ketika dia datang ke tempat ini. Dia harus pergi untuk membuat fisiknya sendiri. Peringatan awal Holly tidak masuk akal. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin mati di sini. Hei! Sebenarnya, krisisnya dimulai. Ada 6 atau 7 naga di belakang. Mereka tidak terlalu besar, tetapi mereka sangat ganas. Mereka bergegas dan membekap Chu Feng. Hai! Angin Chu berdiri dan menginjak sambaran petir di atas kayu. Tubuhnya terbang. Dia menghindarinya. Dia benar-benar dikelilingi oleh naga. Dia ditakdirkan untuk dicabik-cabik. Situasinya sangat tidak memuaskan. Ada pembunuhan naga muda di masa lalu, dan ada yang mengejar tentara di masa depan. Chu Feng akhirnya memilih untuk mundur. Diperlukan untuk membiarkan bagian depan dan belakang dari kejahatan bertemu, dan huru-hara bisa terjadi. Adapun saudara lelaki naga, kakak laki-laki panjang dan adik perempuan naga Long Mei yang dia panggil sebelumnya, tidak ada gunanya, ketika dia melihat bahwa dia adalah orang asing yang humanoid, naga-naga muda itu sudah memiliki mata merah. Ji Soude, mati. Penyanyi mempesona Taiwu, dia adalah anak lelaki besar dalam kelompok anak-anak ini, kekuatannya luar biasa, telapak tangannya ditembak ke arah Chu Feng, dengan busur di antara telapak tangannya dan hitam. Angin puyuh. Hai. Chu Feng melompat, seperti tokek yang menempel pada dinding batu di atas sarang naga, berenang dengan cepat, kecepatannya luar biasa, menghindari pukulan fatal ini. Pada saat genting, dia menemukan misteri di sini, seluruh sarang naga memiliki magnet dan beberapa bidang alam, dia bergegas dan menggunakan gas magnetik. Untuk sesaat, dia tegang dan tubuhnya dingin, yang benar-benar putus asa, dan dia memasuki gua naga beberapa kali dalam kesusahan. Ah! Deru terdengar, dan beberapa anak yang datang dengan bayi anjing bertemu bayi naga dan pecah dengan darah. Kemana harus pergi? Anjing iblis kecil Taiwu Yimai, sangat dingin, melompat, memanjat dinding, mengejar Chu Feng, dan mati-matian ingin membunuhnya. Bayi anjing,
yang lebih muda pertama pergi untuk mencari rumput darah naga untuk dimakan, dan seterusnya, aku tidak akan mati. Teriak Chu Feng. Di antara dinding-dinding batu, geomagnetik tidak terlalu kecil, medan alam berselang, cukup baginya untuk melarikan diri, menggunakan gas magnetik sebagai aliran cahaya, dengan cepat pergi. Namun, saya ingin membunuh orang tetapi saya tidak dapat menangkap mereka. Ah! Pada saat ini, jeritan datang, setelah semua, anak-anak, ada anak di bawah cakar naga untuk merobek perut, usus akan mengalir keluar, pemandangan berdarah. Semuanya, mari kita keluarkan secepatnya. Ini bukan permainan, jangan sia-siakan. Ada terlalu banyak keturunan naga di sini. Kamu melihat lebih banyak. Anak laki-laki gemuk putih besar itu berteriak, dia sangat cemas. Selain 6 atau 7 naga sebelumnya, dalam kegelapan, beberapa kalajengking keperakan terbuka dan datang dari jauh. Tangan. Lebih dari selusin anak-anak terburu-buru, dan sekarang pertikaian tidak tepat, situasinya lebih buruk daripada yang mereka pikirkan, dan itu akan mati dan dibunuh oleh naga muda. Di dunia ini, sekali berevolusi menjadi naga, burung mati, makhluk seperti itu sangat mengerikan, berdarah dan kuat, dan anak-anak mereka sangat berbakat, dan mereka dapat bertarung saat lahir. Belum lagi, ada Tianlong tua di sini, dan keberhasilan individu Tianzun mungkin dibantai. Bagaimana keturunannya bisa lemah? Naga adalah pemimpin spesies yang tak ada habisnya, kekuatan pertempuran para biksu, duel dengan tingkat yang sama, dalam keadaan normal akan menghancurkan lawan. Untuk sementara waktu, selusin anak dan selusin naga bertarung bersama. Sebelumnya, semua orang datang dengan ambisi besar dan ingin berburu naga di sini, menambahkan catatan cemerlang untuk diri mereka sendiri dan bergerak menuju jalur evolusi emas. Namun, sekarang mereka tenang, beberapa usus mengalir keluar, dan hidup mereka sekarat. Chu Feng melihat kejauhan, menyeka keringat dingin, dan menghela nafas bahwa Dongqing berkata benar. Dalam keadaan normal, jika dia masuk, dia akan mati dengan sangat cepat. Jika tidak ada ladang, dia telah mati setidaknya 2 kali. Ada kabut di dalam hatinya, dan meskipun Perikuil bersedia berinvestasi padanya, memberinya mineral langka, tetapi ujiannya terlalu keras, itu hanya membiarkannya mati. Peringatan dari Holly, tidak ada air, dan bahkan dapat dikatakan ringan, kenyataan dari sarang naga bahkan lebih berdarah dan menakjubkan daripada harapan sebelumnya. Kamu punya kenaikan gaji. Hati Chu Feng berat. Pada saat ini, dia jauh dari medan perang, dan melihatnya dengan tatapan tajam. Dia terlalu gelap di masa lalu, dan dia hanya melihat ilusi samar ketika dia bertemu beberapa naga. Hatinya terkejut, dan naga-naga itu berbeda dari apa yang dia bayangkan. 6 naga hitam, masing-masing berukuran mulai dari 1 meter hingga 2 meter, masing-masing sangat ganas. 7 naga putih juga kira-kira sama, perbedaannya adalah sisiknya berwarna putih, seperti lemak domba yang menutupi mereka, tetapi mereka bersinar dengan cahaya dingin. Ada 13 naga, tubuhnya sedikit gemuk, bahkan kembung, dan mereka semua memiliki sayap, warnanya konsisten dengan warna sisiknya, atau hitam murni, atau putih. Ini adalah naga dari barat. Chu Feng terpesona. Ini mirip dengan naga gaya barat yang dia lihat di bumi, tetapi dia memiliki kekuatan yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah dilihatnya. Di masa lalu, naga barat yang dilihatnya lebih seperti kadal besar dengan sayap, tetapi perbedaan ini memang memiliki kepala naga, tetapi tubuh itu seperti buaya, dan sayap naga lahir. Ini naga lain di jalan menuju evolusi. Karena itu disebut naga, itu alami dan luar biasa. Itu pasti salah satu ras teratas dalam rantai makanan. Chu Feng yakin bahwa naga ini tidak lemah, jika tidak, bagaimana bisa dipilih oleh Tian Xun sebagai lawan dari tempat inti yang hancur. Dalam keadaan normal, murid dekat Tianzun menunggu, tidak ada solusi, tidak ada lawan di level yang sama, tidak dapat menemukan objek pelatihan yang cocok. Sekarang, sarang naga ini tepat. Bunuh. Lebih dari selusin anak-anak dan 13 naga guntur sulit dipecahkan, sangat kuat, dan darah tidak digunakan untuk waktu yang lama. Hai. Chu Feng pergi dari sini, dia berjalan ke kedalaman sarang naga, dan jarang menyingkirkan kekekalan, sekarang dia ingin menemukan yang sempurna, ada terlalu banyak hal baik di sarang naga. Ini bukan sarang naga terlantar yang ditinggalkan di bumi, dirampok dan dibersihkan pada zaman kuno, melainkan tempat di bawah sinar matahari, dan telah dihuni oleh naga. Dia berjongkok sampai ke gunung, dan sarang naga itu terlalu besar. Semakin dia berjalan, semakin curiga dia. Apakah tempat ini sebuah dunia luar angkasa? Kalau tidak, jika Anda pergi jauh, Anda tidak akan berakhir. Di perjalanan, dia melihat beberapa pohon kecil, merah seperti darah, buah, merah dan segar, buah dan menggoda. Rumput darah naga legendaris, berevolusi menjadi pohon darah naga. Mata Chu Feng lurus.
Namun, ia tidak memiliki cara untuk mengambil buah dari masa sekarang, dan tidak dapat menggunakannya untuk berevolusi. Tidak ada anak yang dapat terkena serbuk sari dan buah terlalu dini, dan tidak dapat berevolusi dengan katalis, harus setelah usia 16, beberapa keluarga kuno yang terlalu khusus, bahkan setelah usia 18 tahun. Alasan dan alasannya luar biasa. Aku benar-benar ingin makan bersih. Chu Feng meneteskan air liur, pohon-pohon kecil dan satu tanaman, tingginya hanya 1 meter, buahnya sangat besar seperti kepalan tangan bayi, merah dan kokoh. Bunuh. Terdengar suara teriakan dari belakang, ditemani capung, anak-anak itu menerobos dan berjongkok. Yang disebut mengasah, selain membunuh, tetapi juga mementingkan diri sendiri, membiarkan sekelompok pengalaman mempesona kecil pertempuran nyata dan kejam. Banyak manfaat telah ditinggalkan di sini, dan Tianzun bergabung untuk mengalahkan Lao Tianlong dan tidak mengambil beberapa peluang yang sesuai. Tampilan Chu Feng berubah, tidak tinggal di sini, mengabaikan pohon darah naga ini, bergegas langsung ke kedalaman gua, beberapa ciptaan dapat dinikmati oleh anak-anak seusianya, sekarang harus bergegas. Tiba-tiba, Chu Feng mencium aroma khusus, yang membuat pori-pori keringatnya terbuka. Di bawah kakinya, dia menginjak gas magnetik, dan magnet itu bergoyang, memegangnya untuk bergerak maju dengan cepat. Dia kagum bahwa naga dipilih untuk situs itu, dan sarang naga dibangun di medan khusus, itu adalah hal yang baik baginya untuk meminjam. Menemukannya, ada apa? Dia melihat berang-berang kecil, 1 kaki persegi, tetapi hanya ada setetes cairan putih di dalamnya, dan aromanya mengambang. Segera, ia memperhatikan bahwa ada banyak jejak kaki naga di sisi kolam kecil yang kering, dan banyak naga muda akan datang ke sini pada hari kerja. Cairan naga sejati. Chu Feng gemetar. Jika berada di sarang naga asli, benda ini disebut cairan naga asli. Menurut legenda, naga dewasa mengumpulkan esensi langit dan bumi, melebur fermentasi dalam pembuluh darah, dan kemudian menghasilkan cairan, yang disebut cairan naga asli. Pada saat yang sama, benda ini juga telah ditafsirkan sebagai susu naga asli. Meski tidak, tetapi efeknya mirip, ini adalah harta naga untuk memberi makan naga muda, nilainya tidak bisa diperkirakan. Dilaporkan bahwa sekali cairan naga sejati ini diambil, organ-organ dalam dan dahak semua bercahaya, mereka akan dipelihara, sumsum tulang dapat diganti, dan kebugaran fisik mereka sangat meningkat. Mengapa naga muda itu kuat? Itu karena cairan naga sejati ini, yang mengarah pada ketangguhan tubuh fisik, kebal, dan ketakutan yang mengerikan. Mata Chu Feng tiba-tiba menjadi merah. Meskipun tempat ini adalah naga gaya barat, itu juga merupakan keluarga naga di jalan evolusi. Cairan yang dihasilkan memiliki efek yang sama. Kelompok naga ini, aku pasti sudah makan cukup, tetapi aku tahu bahwa orang luar akan datang, dan mereka sangat menentukan untuk minum. Dia menghela nafas. Oh, tidak. Tiba-tiba, ia memikirkan desas-desus bahwa cairan naga ini adalah naga dewasa yang mengumpulkan bumi dan bumi. Esensinya terkubur dalam pembuluh darah, diseduh dan diseduh, hingga matang. Meskipun minumannya kering, kupikir mungkin ada beberapa di bawah tanah. Memikirkan hal ini, Chu Feng terjun ke kolam kecil di alun-alun ini, dan tidak mengecewakannya. Mulut itu dipenuhi dengan cairan benar-benar keperakan, dan kemudian menggali dengan keras, bergegas ke tanah. Chu Feng terjun, dan tiba-tiba mencium aroma, menyebar dari celah bawah tanah, yang disebut sumber cairan naga sejati benar-benar jauh di dalam tanah. Dalam proses turun, ia terus menggunakan sarana lapangan untuk mengatur ulang semua batu di belakangnya dan menghapus jejak dirinya yang sedang menggali tanah. Chu Feng benar-benar takut bahwa seseorang atau naga akan menyalin jalannya sendiri, dan memberinya pandangan dari belakang, mencari sumber ciptaan yang hebat ini, diam-diam sendirian. Sepanjang jalan, aromanya semakin kuat dan kuat. Pada akhirnya, dia hampir mabuk. Seperti dalam rumor, ada kolam kuno di bawah tanah, yang mentransmisikan cahaya putih dan mengembun menjadi cairan. Ketika volume cairan mencapai tingkat tertentu, itu akan muncrat dan muncul di permukaan. Chu Feng sangat bersemangat, ini adalah pertama kalinya ia menemukan harta bumi yang langka setelah ia datang ke Yang. Ia mampu menghangatkan tubuhnya dan meredam organ-organ kotor ke situasi yang sulit dan tidak buruk. Tubuh naga sejati sangat kuat, mampu melawan keluarga, dan tak terkalahkan, yang memiliki hubungan hebat dengan cairan naga muda, jeroan, dan tulang. Sekarang Chu Feng akan memakan langit dan bumi seperti ini sebagai makanan. Bahkan jika itu hanya bisa bertahan untuk sementara waktu, itu luar biasa, dan dagingnya akan sangat kuat. Ini bukan kolam besar, mulut Chu Feng basah. Ini ada di bawah tanah, terhubung dengan vena leluhur bawah tanah, mengembun esensi dari pegunungan dan atmosfer, meningkatkan esensi dari kumpulan hal-hal.
Kolam ini berbentuk bujur sangkar, dengan cahaya putih berkelip-kelip, membengkak, dan keharumannya begitu harum sehingga orang merasa bahwa mereka harus berbulu dan membumbung, dan mereka ringan dan spiritual. Cairan di kolam berwarna keperakan dan sejernih kristal, seperti kalsedon, aroma yang tidak bisa mereka buka. Hanya persediaan di sini, diperkirakan aku bisa minum semangkuk kecil setiap hari selama lebih dari setengah tahun. Chu Feng bersemangat. Dalam hal ini, bukan mineral musim dingin yang memasak mineral langka miliknya. Ciptaan di sini cukup baginya untuk memperbaiki tubuhnya, sehingga ia dapat mencapai tubuh nyata seperti naga ketika ia masih remaja. Di masa depan, jika dia benar-benar dipukuli oleh daging, dia bisa membuat sekelompok lawan besar. Tubuh naga dapat bertarung berhari-hari dengan miliaran kehidupan. Selain beberapa cairan naga asli di kolam, ada beberapa substansi yang memancarkan silau dan kecemerlangan. Saat yang sama, ada banyak zat seperti biji-bijian penyuling, di mana mereka naik dan turun, dan bahkan menjadi mengambang di cairan. Ini, naga yang asli itu jahat. Chu Feng bergerak, dia sudah tahu apa ini, nilainya tak terukur. Naga dewasa pergi keluar, mengumpulkan esensi dari surga dan bumi, terkubur di dalam urat nadi, menyeduh harta yang mengejutkan. Zat ini adalah inti dari semua hal. Saat ini, mereka tidak bernilai lebih rendah, tetapi lebih berharga. Sama seperti anggur yang buruk, itu memiliki dampak besar pada kualitas anggur. Milenium Bianchi disebut sangat buruk bahwa anggur baik oleh kolam tua. Hal yang sama berlaku untuk cairan naga. Semakin banyak bahan langka dan berharga di dunia menumpuk di kolam, semakin kuno, dan semakin baik cairan harta yang difermentasi melalui pembuluh darah. Beberapa naga telah hidup di satu tempat selama beberapa generasi. Setelah beberapa generasi, berbagai zat seperti pasta di kolam naga tidak tahu berapa banyak yang terkumpul, dan menjadi harta karun di dunia. Jenis kolam naga sungguhan ini, bahkan naga dari generasi selanjutnya akan mengumpulkan beberapa esensi dunia, memasukkannya ke dalam pembuluh darah, dan memiliki masa lalu untuk membuat dasarnya, dan berfermentasi. Anda bisa mendapatkan cairan naga asli dengan kualitas luar biasa. Tempat ini adalah sarang naga besar. Ada 13 anak dalam 1 atau 2 tahun terakhir. Bisa dibayangkan keluarga itu kuat dan jumlahnya besar. Saya tidak tahu berapa banyak generasi yang diperbanyak. Bahkan ada naga yang sangat tua di sini. Bisa dibayangkan bahwa kolam berumur panjang di sini benar-benar kolam tua yang tak ternilai. Jika aku bisa pindah, aku tidak akan memiliki apapun untuk dibuang ke kolam, dan aku tidak akan bisa minum susu naga setiap hari. Aku bisa memolesku ke tubuh yang tak terkalahkan. Chu Feng berkata pada dirinya sendiri, itu benar-benar terlihat riak, penuh kegembiraan. Sayangnya, dia tahu bahwa itu sangat sulit untuk dicapai, bahkan jika dia benar-benar pindah, kolam ini akan dihapuskan setelah meninggalkan keluarga naga, dan sulit untuk menyeduh cairan naga asli. Selama berabad-abad, penguasa tanah dalam banjir matahari telah muncul dalam jumlah besar, bukan karena tidak ada tembakan Tianzun, dan bahkan kekuatan besar telah melewati sarang naga. Mereka ingin menemukan Longqi dan menyeduh cairan naga mereka sendiri untuk membudidayakan generasi mendatang. Namun, setelah mendapatkan sarang naga, pembuatan cairan naga asli gagal, dan ada beberapa kasus yang berhasil di masa lalu. Terlebih lagi, naga itu sangat setia, ingin menjadi tawanan, sukses, tetapi membiarkannya pergi untuk menyeduh harta, tanpa kecuali, ketika kehilangan naga dari naga asli, ia tidak akan lagi bisa membuat harta tertinggi ini. Sepanjang zaman, hanya satu sistem yang berhasil. Itu adalah mimpi tanah murni, tidak tahu apa artinya mereka gunakan, di tahun-tahun terkuat, mendapatkan sarang naga, sebenarnya bisa secara artifisial menghasilkan cairan langka. Ini juga mengarah pada fakta bahwa mereka begitu kuat dan tertelan dalam periode waktu itu, dan dengan demikian mereka ambisius dan memainkan gagasan lain tentang metode pernafasan terbaik dari 10 besar. Sayangnya, pada akhirnya mereka hancur, dan impian tanah murni menjadi awan sejarah. Dalam dinasti terakhir, hanya mimpi tahun ini yang berhasil, dan kelompok etnis lain, bahkan jika mereka kuat, tidak berguna dan tidak dapat menghasilkan cairan naga asli. Diperkirakan memang karena ini, Tianzun tidak melakukan eksplorasi bawah tanah yang dalam, tetapi tidak mengambil Longqi. Chu Feng sendiri menduga. Tetapi dia masih merasa sedikit tidak rela, mengapa mimpi itu bisa sukses. Tidak masalah, kembali dan simpan dalam toples batu. Setelah hal semacam ini meninggalkan sarang naga, maka akan memburuk. Endapan di kolam naga, butiran ketan akan hancur, dan akan terkorosi oleh debu merah. Hal ini diperlukan untuk menekan benda-benda ekstrim. Chu Feng percaya bahwa pot batu di tubuhnya tidak masalah. Aku akan menutupnya nanti, dan nanti aku akan pergi ke situs mimpi hebat di Yangsuo, dan aku mungkin menemukan beberapa petunjuk. Chu Feng menggigit cairan naga asli di tepi kolam, putih dikukus, membaptiskan tubuhnya, dan dia merasa seperti dia terbakar oleh api.
Untuk sementara waktu, kelima organ internalnya terguncang, dan kecemerlangannya keluar dari tubuh. Kelima organ internal semakin kuat, mempengaruhi semua bagian tubuh, dan aktivitas sel-sel seluruh tubuh meningkat. Ini benar-benar langsung, fisik saya membaik, semakin kuat. Saya bisa membayangkan betapa luar biasa manfaat bayi selama periode, menyusui, dan minum hal semacam ini setiap hari. Chu Feng merasa bahwa jika dia tidak bisa keluar, dia harus menemukan sarang naga lain dan mencoba minum susu naga sepanjang masa kecilnya. Hei, ada Qian Kun yang lain. Dia menemukan anomali, dan itu bahkan lebih flamboyan di celah batu di Longqi, lebih flamboyan, dan aromanya lebih menarik. Dia hati-hati memindahkan batu dan melihat kolam lain, cahaya putih dan sakral. Ini adalah kolam kecil, 3 kaki persegi, tetapi lebih flamboyan daripada kolam yang melihat kolam naga, itu juga sakral dan suci. Aromanya yang kaya menarik, dan sepertinya seseorang dapat hidup selama 100 tahun. Chu Feng telah kembali untuk waktu yang lama. Dia memperhatikan bahwa endapan di kolam kecil itu bahkan lebih menakjubkan, mengalir cairan dari dalam dan sesekali menyelinap keluar dari vlog. Sedimen dan harta karun di kolam naga yang terlihat di alun-alun disebabkan oleh kolam kecil ini. Chu Feng terkejut. Dia memperhatikannya dengan seksama, dan dia yakin bahwa ini adalah masalahnya. Setelah mengumpulkan esensi dari surga dan bumi, para naga pertama-tama menempatkan mereka di kolam kecil, tempat mereka memfermentasi harta. Setelah meluap, itu mengalir ke kolam besar, yang juga menciptakan kolam naga kedua. Ini adalah permata. Chu Feng belajar untuk waktu yang lama di sisi Xiaoqi, yakin bahwa hal ini sudah tua dan menakutkan. Pada akhirnya, dia menggali kolam kecil itu, seluruh kolam itu adalah batu khusus, dan abu-abu itu dilemparkan ke kolam itu sangat keras dan kuat, yang sebanding dengan emas induk. Angin Chu digali dan dipeluk, seperti baskom batu dengan bentuk tidak teratur. Dia dengan cepat memasukkan seluruh ke dalam botol ruang giok dan menempatkan botol ke dalam kaleng batu. Biasanya, benda antariksa sulit dimasukkan ke pesawat ruang angkasa lain, tetapi kaleng batu tidak bisa digunakan seperti biasa, tidak ada batasan. Sudah cukup untuk mengambil kolam kecil. Pada saat itu, aku harus pergi ke Dream of the Pure Land dan memutarnya untuk mencoba mencari tahu rahasia bahwa mereka bisa membuat susu naga. Adapun Longqi, yang melihat alun-alun, Chu Feng hanya mengambil cairan naga asli, dan semuanya dibersihkan, tetapi mereka tidak bergerak. Dia merasa bahwa Wan Tianzun terakhir kali tertarik untuk menggali kolam dan menemukan bahwa kolam itu hilang, dapat menyebabkan berbagai masalah dan lebih tepat untuk menggigit mereka. Selanjutnya, Chu Feng melarikan diri, mengubah tempat, bersembunyi di kedalaman gua, ia mulai menelan cairan naga asli. Pada hari ini, ia membuka perutnya dan mengonsumsi 6/5 penuh cairan naga, yaitu seekor paus yang mengisap sapi dan menggerakkan dagingnya. Penyia-nyiaan yang luar biasa ini terutama karena dia merasa terlalu aman di sarang naga, tidak cukup kuat, dan berharap bisa mencium harta dalam waktu singkat melalui cairan Zenlongbao. Kamu tidak membesarkan yang besar di gua. Itu adalah ciptaan besar antara langit dan bumi. Orang tua itu mandiri dan bisa menjadi lebih kuat. Chu Feng berjongkok, dia ingin membunuh anjing itu, dan menghancurkan seni bela diri Taiwu. Setelah mengambil 1/6 cairan naga sejati, dia bersinar dan akhirnya membentuk kerangka di luar, untuk sementara dia pusing dan tertidur lelap. Pada akhirnya, kecoa itu menjadi halus, hangat dan sejernih kristal, dan menjadi zat seperti kulit telur, seperti telur naga. Efek harta naga yang benar-benar ini terlalu kuat, dia minum terlalu banyak di siang hari, dan perubahan yang luar biasa terjadi. Hei, halus dan sejernih kristal, seperti kulit telur, tidak ada kelainan sama sekali, terutama di sarang naga, setelah ditemukan, itu tidak akan menjadi telur naga. Chu Feng pingsan selama sehari semalam, dan ketika dia berkedip lagi, dia mendapati dirinya dalam ruang tertutup. Tiba-tiba dia terkejut, siapa yang bisa memenjarakan dirinya sendiri. Namun, membentang di antara anggota badan, meski ruangnya sempit, memang sangat ramai, tetapi tubuh memiliki kekuatan yang kuat. Karena kualitas fisik telah sangat meningkat. Awalnya, dia kembali lagi. Semuanya dimulai dari awal. Dia baru berlatih selama beberapa bulan, bahkan jika itu adalah reinkarnasi, itu tidak akan terlalu buruk. Tapi sekarang, dia merasa telah melewati level kebangkitan dan belenggu. Jika kamu benar-benar ingin memulai perang, mudah untuk memotong evolusi level kunci. Pada saat yang sama, apa yang disebut peningkatan fisiknya bukanlah evolusi nyata dari dunia. Chu Feng dengan hati-hati memahami bahwa segala sesuatu berasal dari lonjakan aktivitas sel-sel tubuh, melepaskan beberapa kekuatan dalam harta tubuh. Kali ini, ia tidak mengalami apa yang disebut kebangkitan dan mematahkan belenggu, tetapi hanya membuka potensi fisik, semua sel mengalir bersama esensi misterius, yang mengarah ke kekuatan mereka sendiri.
Dia belum bangun, dia juga belum merenggut belenggu khusus milik Teran. Namun, dia memiliki kemampuan ini, yang membuat Chu Feng terpesona dan memiliki meditasi. Tidak mengherankan bahwa beberapa kuil Tao abadi, yang memiliki sejarah panjang miliaran tahun, sangat menuntut anak-anak mereka. Di bawah usia 16 tahun, mereka tidak dapat menggunakan katalis untuk berevolusi. Masuk akal, aku sudah menyadari sebagian dari keindahan itu. Chu Feng merenungkan situasinya sendiri dan membuat beberapa konfirmasi. Apa yang membangunkan diri, mematahkan belenggu, dan memercikkan lukisan tubuh, melihat langit dan menemukan kembali diri mereka sendiri, Del. Alam-alam yang bersesuaian ini sekarang diabaikan. Saat ini, selama Anda meningkatkan diri sendiri, Anda tidak perlu dengan sengaja mencoba mencari tahu bidang-bidang itu. Apakah ini efek dari minum cairan naga sungguhan? Hati Chu Feng panas, kebugaran fisiknya meningkat terlalu cepat, dan aktivitas sel tubuhnya meningkat, yang telah sangat meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia menghela nafas dengan lembut, dan keluarga-keluarga Sisi menempatkan anak-anak yang dipilih di gua-gua dongeng, dan beberapa dari mereka dimeteraikan di mata-mata air suci. Lebih dari selusin mempesona kecil di luar, diperkirakan ini dibudidayakan. Kamarnya terlalu besar, terlalu banyak. Namun, Chu Feng juga sedikit cemberut. Aku tidak tahu apakah ini baik atau buruk. Karena masih ada jalan yang aman di dunia evolusi, sudut pandangnya berbeda, yaitu, sebelum usia 16 tahun, lepaskan, jangan kultivasi, hindari, perkembangan awal, dan buang potensi. Itu berarti pelatihan dimulai setelah usia 16 tahun. Hal-hal yang saya gunakan ini bukan zat yang merangsang. Susu naga ini diseduh di surga dan di bumi. Jus inilah yang memberi makan naga muda. Seharusnya tidak ada efek samping. Chu Feng memiliki beberapa spekulasi bahwa ini bukan hal rambut awal. Dia juga berpikir, bahkan kekuatan abadi kehidupan abadi lahir, menaklukkan sarang naga, ingin menyeduh cairan naga asli, mungkin benda ini tidak memiliki efek samping, efeknya luar biasa daripada yang dibayangkan. Bahkan, ia juga menduga bahwa penghancuran tanah murni mimpi yang mau tidak harus karena pernafasan keluarga lain dalam 10 besar yang sama. Sangat mungkin bahwa ia telah menguasai metode menyeduh cairan naga sejati, terlalu banyak di langit. Matanya merah, jadi mereka terbunuh. Chu Feng cepat kembali ke para dewa, membuka matanya dan melihat situasi di luar ruang tertutup. Dalam sekejap, dia bangun, dan ternyata menjadi kejam, berubah menjadi telur, dan menyegel dirinya di dalamnya. Ini adalah cairan naga sejati. Jika itu adalah aliran air yang panjang, minumlah setiap hari, efeknya akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Chu Feng merasa bahwa itu tidak bisa lagi disia-siakan, dan sisanya harus digunakan pada bilahnya. Sekarang ia harus dapat melindungi dirinya sendiri di dalam sarang naga. Tulang. Dia berguling di bawah tanah dan tidak terburu-buru untuk memecahkan kulit telur. Sepanjang jalan, dia menggunakan semua kekuatannya, membanting kulit telur, menjelajahi tangan untuk menggali jalan, dan menggunakan ladang untuk menyapu jejak di belakang. Chu Feng kembali ke permukaan dan meninggal siang dan malam. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Klik. Pada akhirnya, ia mengembalikan kulit telur dan menutup celah itu. Ia memperbaiki medan pegunungan dengan beberapa metode di lapangan. Kulit telur itu sehalus giok dan tidak ada retakan. Sarang naga berukuran besar dan mencakup area yang sangat luas. Chu Feng membuka matanya dan bisa mengamati pemandangan luar di kulit telur. Dia melihat sekilas hatinya, darah di tanah, dan serpihan sisik naga, tidak ada keraguan bahwa telah terjadi pertempuran yang sangat intens di sini, dan itu harusnya saling melukai. Aku tidak tahu apakah ada yang mati, tebak Chu Feng. Sebelum memasuki sarang naga, para pembunuh besar di tubuh semua orang dibawa pergi, dan satu tidak tinggal, orang-orang tua itu tidak takut mereka sekarat, dan mereka tidak meninggalkan satu untuk mereka. Nektar Holy untuk Chu Feng secara alami tidak ada di tubuh. Gua naga sangat sunyi, dan Chu Feng mendengarkannya. Setelah waktu yang lama, kedalaman sarang naga membuat teriakan, dan kemudian suara pertempuran sengit datang. Segera setelah itu, sepotong keheningan. Semua disembunyikan, berburu dalam gelap. Chu Feng menjadi lebih berhati-hati. Jika Anda berguling ke sini dan terbunuh di sarang naga, itu akan terlalu memalukan. Selanjutnya, cari keberuntungan, maka, aku menggunakan sarang naga ini untuk datang ke nirvana. Mata Chu Feng luar biasa, baginya, ini adalah gua peri, yang bisa membuat kekuatannya terus melonjak. Gas magnetik Xuan diaduk, memegang telur ini dan bergerak maju dengan cepat, sampai ke kedalaman sarang naga. Chu Feng memperhatikan gerakan empat liar, mencari nirwana di titik Tianlong. Setelah datang ke kedalaman, ada beberapa kegelapan, dan tiba-tiba jeritan keluar lagi, dan sesuatu terbang ke sini. Chu Feng segera berhenti dan bersembunyi di antara kayu sambaran petir dan tumpukan batu. Gunung ini sangat besar dan medannya sangat rumit.
Hai! Kepala seseorang jatuh, wajahnya masih sangat muda, kematiannya mengerikan, ekspresinya canggung, dan seorang enchantress kecil meninggal di sini. Rambut jantung Chu Feng dingin, di luar Tianzun tidak bertanggung jawab. Ini benar-benar Light Fire, kematian adalah kematian, dan penanaman yang disebut pelintas terkuat terlalu kejam. Ketika dia memikirkan Holy, ketika berbagai kelompok etnis mengolah yang terkuat di era tertentu, akan ada beberapa pemain unggulan dalam keluarga mereka sendiri, dan kompetisi itu sangat kejam. Sekarang mati satu, dan masih ada beberapa menunggu peringkat atas. Ini benar-benar tidak mengambil kehidupan manusia sebagai satu hal, ini masih mempesona kecil bahwa mereka menghabiskan semua jenis budidaya, dan mereka tidak diselamatkan. Seekor naga perak sepanjang 2 meter muncul dalam kegelapan, mengepakkan sayap naga, melihat ke bawah dan kemudian berubah menjadi kilat putih menghilang. Chu Feng menjadi lebih berhati-hati, berjongkok di tumpukan batu untuk waktu yang lama, dan kemudian berangkat, jika tidak perlu, dia tidak ingin membunuh dengan sekelompok pemuda gila. Yang terbaik adalah menjadi penggemar berat uang, dan dia ingin mendapatkan yang besar di sini. Hai! Di kejauhan, ada suara pertempuran yang sengit, dan naga membengkak dan meraung, yang mengejutkan Chu Feng. Dia diam-diam menyelinap dan mendekati daerah itu, setelah beberapa saat, 2 naga hitam dan 3 naga putih berjalan pergi, dan jika 5 guntur tidak memasuki ujung sarang naga. Di tempat itu, anjing, gagak kecil, Ying-Ying dan 3 penyihir kecil lainnya menarik napas, beristirahat di tempat, dan ada naga hitam yang mati di tempat. Ada huru-hara di sini. Segera setelah itu, api berkobar, mereka menyalakan sambaran petir, mengupas naga hitam, memanggangnya, dan mengeluarkan aroma menggoda. Mata Chu Feng lurus, ini adalah daging naga, dia belum makan, beberapa anak kentut ini benar-benar mulai makan dan menikmati makanan daging naga. Pada saat yang sama, dia juga menghela nafas, bukan anak yang baik, yaitu, Rock Ying-Ying gadis itu berlumuran darah, terlibat dalam naga. Enak, rasanya enak. Aku belum pernah makan makanan yang begitu lezat. Bocah putih besar yang gemuk itu, seekor gagak kecil, menghela nafas sambil makan. Aneh, kemana Jidede pergi, bagaimana aku tidak bisa menemukannya? Pembicaraan diri sendiri yang memikat Taiwu Tianzun, dia sangat dendam, disebut bayi anjing, biarkan dia memiliki pembunuhan dalam yang kuat, selalu ingin menemukan satu sama lain, langsung membunuh. Sebagai penerus inti Taiwu, ia tidak harus mempertimbangkan akibat dari masalah, itu sangat kuat. Xiao Ying berkata, mari kita biarkan dia pergi. Kita sekarang puas diri. Naga ini sangat licik dan pembunuh. 3 orang telah dicabik-cabik. Ini rumah mereka. Jika kita terganggu, kita akan sedikit lalai. Kematian yang mengerikan. Dia masih dalam proses pemeliharaan, dan dia tidak ingin mati. Kakeknya juga membutuhkannya untuk membuat alkimia. Si gagak kecil juga meyakinkan, lupakan saja, tidak baik memiliki anggaran ekstra. Cucu yang tidak tahu malu, meskipun kekuatannya tidak buruk, tetapi kemampuan untuk melarikan diri adalah kelas 1. Dalam hal kelompok naga, serang kami, diperkirakan akan terjadi sesuatu. Dia juga menentangnya. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Di mataku, ini adalah rintangan kecil yang lebih jahat daripada Yinling. Karena aku melihatnya, aku merasa itu adalah kutukan. Aku akan memiliki pertempuran hidup dan mati bersamaku cepat atau lambat. Pesona kecil dari denyut nadi Taiwu dingin, jadi katanya. Dalam kegelapan, Chu Feng mendengarkan yang sebenarnya, tiba-tiba membenci, ketika denyut Taiwu di dunia bawah, ketika darah membasuh di mana-mana, dikatakan bahwa Yinling terkutuk. Sang Tao yang terutama di usia muda Taiwu meninggal di tangan Yinling, mulai membenci dan melihat bahwa ia akan membunuh. Sekarang bayi anjing akan membandingkan gaya Chu dengan roh Yin, dan percaya bahwa pembunuhan itu secara alami membangkitkan kemarahan dan pembunuhan yang ia sembunyikan di dalam hatinya. Ada situasi. Dalam sekejap, bayi anjing itu berdiri dan terlihat seperti pelangi. Dia melihat ke arah Chu Feng. Dia lebih tua dalam kelompok anak-anak ini, dan dia yang terkuat di usia 2 atau 3 tahun. Dengan suara keras, beberapa enchantress kecil muncul. Telur naga, benar-benar, dibuat, ini lebih besar dari daging naga. Burung gagak kecil menjerit dan meneteskan air liur. Jangan bergerak. Bayi anjing itu menghentikannya, lalu matanya galak, dan dia sangat bersemangat. Sangat disayangkan untuk memakan benda ini, dan jika dibudidayakan oleh hatinya, ia dapat mengangkat naga yang mendengarkannya sepenuhnya, dan tidak lebih lemah darinya, bahkan lebih kuat darinya. Naga terlalu setia, dan bahkan jika mereka menyerah, mereka harus dilarang, jika tidak, tidak ada yang akan berani membesarkan mereka. Hanya telur naga yang bisa menetas menjadi naga yang benar-benar patuh. Hai! Bayi anjing itu bergegas dan mengetuk-ngetuk telur.
Dia berkata, saya merasa ada tubuh yang hidup di dalamnya, walaupun kekuatannya tidak tinggi, tetapi vitalitasnya sangat kuat. Ini adalah ciptaan yang langka. Kami akan membawanya sebentar. Setelah kita meninggalkan sarang naga, kita akan menyerahkannya kepada para tetua dan membiarkan mereka mendiskusikan siapa mereka seharusnya. Aku merasa bahwa siapapun yang dikreditkan pada akhirnya akan diberi hadiah kepada siapa, sekarang jangan bertarung. Beberapa enchanter kecil telah berkompromi, jadi. Kemudian mereka maju bersama, mengambil telur dan bersiap untuk pergi ke jalan.